Satu negara bagian sedang melakukan pencurian demografis yang akan membuat para perencana kota paling berpengalaman pun tercengang. Wilayahnya hampir seluruhnya gurun. Sebuah bentang alam sekeras itu seharusnya menghambat pertumbuhan. Namun hanya dalam 1 tahun, 28.000 penduduk baru mengemas barang-barang mereka dan pindah ke sana. Lihatlah peta Amerika Barat. Kebanyakan orang melihatnya sebagai perangkap maut. Tapi ribuan keluarga melihatnya sebagai penyelamat. Arizona punya lebih banyak lahan, California punya lebih banyak uang, Utah punya lebih banyak air. Namun kerajaan gurun ini melesat ke puncak grafik pertumbuhan. Satu kota yang berkilauan, satu industri yang didorong oleh maksiat. Jika Anda tidak datang untuk berjudi atau menonton pertunjukan, tidak ada gunanya berlama-lama di sana. Lalu semuanya berubah. Ini adalah negara bagian yang terkurung daratan dengan pasokan air yang semakin berkurang dan ekonominya dulu sepenuhnya bergantung pada pariwisata. Namun data menunjukkan Nevada mengalahkan negara-negara bagian yang secara historis lebih besar dengan keunggulan awal yang besar. Kenapa? Untuk mengetahuinya, berkendaralah ke arah timur dari Reno melalui 190 menuju Tahoe Reno Industrial Center. Tempat ini mungkin terlihat seperti kompleks industri pada umumnya, tapi yang satu ini berbeda. Ini adalah tulang punggung rantai pasokan Amerika. Dari satu titik ini, sebuah truk bisa mencapai Seattle, Phoenix, atau Los Angeles dalam waktu 24 jam. Karena alasan ini, raksasa teknologi seperti Google dan Switch telah pindah ke sini bersama gigafactory besar milik Tesla. Koridor ini bukan sekadar hamparan aspal yang luas, ini adalah tulang punggung inovasi. Gudang-gudang sedang berubah menjadi micro hub untuk robotika, inventaris yang dikelola AI, dan pengiriman yang dibantu drone. Dengan memotong waktu transit dan menghindari pelabuhan yang padat, perusahaan dapat mengurangi biaya pengiriman. Bagi karyawan, biaya hidup jauh lebih rendah dibandingkan Bay Area atau Seattle. Pusat teknologi dapat berkembang tanpa tekanan perumahan yang memberatkan. Startup di Reno sekarang memiliki akses ke talenta tanpa mimpi buruk pulang pergi setiap hari. Ini adalah ekosistem teknologi mini di tengah gurun. Clark County sedang dibangun ulang sepenuhnya. Nevada Selatan sekarang bukan hanya tempat untuk perjalanan akhir pekan. Tempat ini sedang berubah menjadi pusat bisnis. Perusahaan global mendapatkan cara untuk tetap terhubung dengan pelabuhan di pantai barat tanpa biaya tinggi dan kemacetan yang menyesakan di kota-kota pesisir. Dan uang pun mengalir deras. Hanya dalam setahun terakhir, miliaran dolar telah masuk ke Henderson dan North Las Vegas untuk memperkuat rantai pasokan Amerika. Nevada memanfaatkan pajak yang rendah dan proses administrasi yang cepat untuk memungkinkan pertumbuhan pesat yang hampir mustahil ditemukan di tempat lain di wilayah barat. Otomatisasi, energi hijau, perusahaan teknologi besar, semuanya tertarik ke gurun ini. Semua ini adalah bagian dari rencana dari Las Vegas Global Economic Alliance. Mereka telah menjadi bagian penting dalam fase ekspansi saat ini. Pada tahun 2027, gurun ini bisa menjadi pusat manufaktur utama Amerika. Tapi itu semua hanya di permukaan saja. Salah satu faktor terbesar tersembunyi di dalam tanah. Nevada berada di atas perak baru, litium. Thacker Pass, tepat di sekitar Humboldt County, memiliki cadangan litium terbesar yang diketahui di Amerika Serikat. Lembah tunggal ini bisa menyediakan cukup litium untuk menggerakkan 800.000 kendaraan listrik per tahun. Nevada adalah sumber tenaga era kendaraan listrik untuk abad transportasi berikutnya. Tapi membangun masa depan bertenaga baterai membutuhkan jumlah listrik yang sangat besar. Dan di gurun, itu adalah masalah. Namun, untuk memenuhi permintaan itu, Nevada sedang mengambil tindakan. Ini adalah satu-satunya negara bagian di barat yang secara agresif membangun kembali seluruh jaringannya. Proyek andalannya adalah Green Link West, sebuah jalur transmisi tegangan tinggi sepanjang 472 mil yang akan menghubungkan Las Vegas langsung ke Reno. Jalan raya energi besar ini dibangun untuk mengirimkan sejumlah besar energi terbarukan dari ladang surya di gurun langsung ke pusat teknologi di Nevada Utara. Dan itu menarik perhatian industri lain. Pusat data bisa mengonsumsi hingga 10% listrik dunia pada tahun 2030. Itu sama banyaknya dengan listrik yang dikonsumsi oleh negara industri besar seperti Jepang dalam 1 tahun. Dengan lahan yang luas dan regulasi yang stabil, Nevada telah menjadi lokasi utama untuk fasilitas-fasilitas ini. Untuk menjaga server-server ini tetap berjalan sepanjang hari, Nevada sedang membangun Gemini Solar Project. Terletak tepat di luar Las Vegas, proyek ini berfungsi sebagai baterai berkapasitas 1,4 gigawatt jam. Meskipun negara bagian ini tetap terhubung dengan jaringan energi California, proyek ini memungkinkan Nevada melepaskan pertumbuhan industrinya dari jaringan California yang kelebihan beban dan sudah tua di sebelahnya. Dengan menghasilkan hampir 950 megawatt dari pembangkit listrik panas bumi miliknya sendiri, cukup untuk 700.000 rumah.
Nevada dapat memasok sektor industri dan teknologinya yang berkembang tanpa bergantung pada California. Terobosan terbesar dalam hal ini terjadi di Humboldt County pada Project REP. Vervo Energy membangun sistem geothermal komersial pertama dengan teknologi panas bumi rekayasa di Amerika Serikat dengan memanfaatkan batuan panas yang dalam untuk menghasilkan energi. Mereka telah menandatangani kesepakatan besar untuk memasok pusat data raksasa milik Google. Ini adalah proyek bernilai jutaan dolar yang menguntungkan lingkungan. Sistem ini menggunakan sistem sirkulasi tertutup yang hampir tidak menggunakan air sama sekali. Panas bawah tanah yang sama yang mendorong ledakan energi di Nevada juga secara diam-diam meringankan tekanan pada pasokan air di negara bagian itu. Beginilah tampilan negara bagian dengan pertumbuhan tercepat dari dalam. Jaringan listrik sedang dibangun ulang dari awal untuk memasok energi ke industri-industri yang 5 tahun lalu belum ada di sini. Sementara Nevada membangun infrastruktur fisiknya, negara bagian ini juga sedang mengubah infrastruktur hukumnya. Selama 1 abad, Delaware mendominasi dunia korporasi Amerika. Jika Anda mendirikan perusahaan besar, Anda akan mendaftarkannya secara hukum di sana. Tapi sekarang muncul gerakan baru, Dexit. Perusahaan-perusahaan mulai keluar. Ini adalah sebuah eksodus. Dan hanya ada satu tempat yang mereka tuju. Raksasa modal Ventura dan perusahaan publik seperti Fidelity National Financial, Roblox, dan AMC Networks meninggalkan Delaware dan memindahkan domisili hukum mereka ke Nevada. Mengapa terjadi pergeseran ini? Ya, pengadilan di Delaware semakin tidak dapat diprediksi. Mereka membatalkan paket gaji CEO yang sangat besar dan mempertanyakan independensi dewan direksi. Bagi para pendiri dan investor, ini adalah mimpi buruk. Namun Nevada melihat peluang di sana, sebuah kesempatan untuk menyaingi negara bagian lain. Mereka membangun sistem yang mengembalikan kekuasaan ke tangan para pemilik. Direksi dilindungi dari tuntutan hukum, kecuali jika penipuan atau pelanggaran yang disengaja dapat dibuktikan. Ini adalah perisai hukum yang kuat untuk melindungi modal dari campur tangan berlebihan pengadilan. Undang-undang khusus Nevada sedang mengubah negara bagian ini menjadi tempat uji coba besar-besaran bagi bisnis baru. Mereka fokus pada hal-hal seperti pinjaman berbasis AI dan penjualan digital yang sangat aman. Bisnis memilih Nevada karena tidak ada pajak waralaba dan undang-undang privasinya sangat kuat. Namun bahan bakar utama untuk semua pertumbuhan ini adalah uang. Lebih spesifik lagi, uang modal Ventura. Karena Nevada tidak memiliki pajak penghasilan perusahaan, startup-startup ini bisa berkembang ke negara bagian lain tanpa terkena beban pajak negara bagian yang berat 2 kali. Ini menjadikan Nevada sebagai markas yang sempurna bagi perusahaan yang ingin berkembang dengan cepat. Sementara negara bagian seperti California memperdebatkan pajak baru untuk orang kaya, tarif pajak penghasilan Nevada justru menjadi magnet. Dalam 5 tahun terakhir, negara bagian ini telah menarik investasi swasta sebesar 500 juta dolar. Itu adalah uang yang mungkin akan tetap berada di California jika bukan karena pajak yang tinggi dan hambatan regulasi di sana. Pada tahun 2030, Nevada diperkirakan akan menampung 10.000 perusahaan baru, mengubah kerugian satu negara bagian menjadi pertumbuhan bagi negara bagian lain. Namun para pemain besar tidak hanya memindahkan kantor pusat mereka, mereka juga memindahkan seluruh tim mereka. Ketika Roblox memindahkan domisili hukumnya ke Nevada, hal itu memicu gelombang layanan pendukung. Firma hukum, akuntansi, dan perusahaan perekrutan pun ikut pindah. Nevada menjadi tempat uji coba, mendanai startup AI yang mungkin tidak akan pernah ada atau bertahan di pasar di negara bagian pesisir. Delaware membangun dominasinya selama lebih dari 1 abad. Nevada merebut sebagian dominasinya hanya dalam 5 tahun. Kecepatan itulah yang membuat Nevada berada di puncak grafik pertumbuhan. Dan ingat, jika Anda suka pembahasan mendalam tentang geografi seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe. Dengan begitu, Anda bisa menjadi yang pertama tahu ketika Nevada menambah kota baru. Tapi ada satu tantangan dalam semua ini yang bisa menghentikan negara bagian ini seketika, dan itu adalah air. Inilah inti argumen yang selalu digunakan para kritikus. Nevada akan kehabisan air. Saat ini, Danau Mead berada di kapasitas sekitar 34% dan kekurangan tingkat 1 sudah diumumkan. Secara teori, Nevada seharusnya sedang melemah, tapi kenyataannya negara bagian ini justru berkembang. Kenapa? Karena negara bagian ini memperlakukan air seperti aset keuangan. Strategi ini adalah bagian penting dari kisah pertumbuhan Nevada, dan orang-orang di seluruh Amerika Serikat mulai memperhatikannya. Nevada telah menjadi pemimpin dunia dalam daur ulang air sistem tertutup. Hampir setiap galon air yang digunakan di dalam ruangan, seperti wastafel, pancuran, atau mesin pencuci piring, didaur ulang, diolah hingga standar air minum, dan dikembalikan ke Danau Mead. Ini membuat negara bagian tersebut mendapatkan kredit pengembalian. Untuk setiap galon yang mereka kembalikan, mereka mendapatkan 1 galon lagi.
Hal ini menjadi kemenangan besar bagi Nevada. Nevada Selatan menggunakan 48% lebih sedikit air per orang dibandingkan 20 tahun yang lalu, meskipun populasinya melonjak. Pada dasarnya mereka sedang melakukan pertukaran air. Gurun ini mengubah salah satu tantangan terbesarnya menjadi keuntungan tersembunyi. Efisiensi ini tidak bisa ditandingi oleh negara bagian pesaing. Namun, jika Sungai Colorado menyusut lebih cepat dari perkiraan para insinyur, bahkan sistem ini pun bisa terdorong hingga ke titik kritis. Dengan cadangan energi panas bumi yang belum dimanfaatkan masih tersimpan di bawah tanah, geologi unik Nevada tidak hanya mendorong pertumbuhan. Ini adalah solusi yang sudah tersedia secara alami untuk tantangan sumber daya paling berat di gurun. Ekspansi yang cepat itu mendorong negara bagian tetangga untuk menghadapi tantangan mereka sendiri. Pola pembangunan yang menyebar di Arizona berarti ribuan mil pipa baru, saluran listrik dan jalan dengan biaya perawatan yang terus meningkat. Setiap mil jalan tol baru di wilayah metropolitan Phoenix menelan biaya sekitar $20 juta untuk dibangun. Itu lebih dari 2 kali lipat dari yang biasanya dikeluarkan Nevada per mil untuk perluasan jalan raya di koridor yang pertumbuhannya lebih cepat. Biaya logistik untuk memindahkan air juga menjadi beban besar. Memompa air sejauh 336 mil menanjak dari Sungai Colorado melalui Central Arizona Project menghabiskan cukup banyak energi untuk memberi daya pada 100.000 rumah. Pipa yang lebih pendek di Nevada hanya membutuhkan sebagian kecil dari energi tersebut. Di Kabupaten Pinal, Arizona, penipisan air tanah menyebabkan permukaan tanah itu sendiri turun beberapa inci setiap tahun, menyoroti kontras yang mencolok dengan Nevada, di mana penurunan akuifer jauh lebih kecil. Di sebelah timur, Utah sedang menghadapi hambatan geografis yang berbeda. Koridor sempit Wasatch Front, tempat tinggal 80% dari 3,55 juta penduduk negara bagian itu. Biaya perumahan di Salt Lake County rata-rata $1,5 juta, hampir 2 kali lipat dari biaya perumahan median di Nevada, kabupaten dengan pertumbuhan tercepat di Nevada. Lebih ke utara, kemacetan di Front Range Colorado menjebak 70% penduduknya, sehingga biaya infrastruktur membengkak hingga $10 miliar untuk perluasan jalan tol di Ngarai. Itu kira-kira 3 kali lipat dari apa yang telah Nevada keluarkan untuk perbaikan jalan raya serupa di wilayah Reno dan Las Vegas. Bahkan Idaho menghadapi hutan yang rawan kebakaran dan pasokan air terbatas dari Sungai Snake. Itu berarti perusahaan utilitasnya telah menggelontorkan sekitar $800 juta setiap tahun untuk infrastruktur jaringan listrik yang lebih luas dan ketahanan. Upaya mitigasi kebakaran hutan dan peningkatan jaringan listrik di Nevada sendiri telah menelan biaya kurang dari setengah jumlah itu. Setiap negara bagian yang pertumbuhannya kalah dari Nevada menerapkan sistem yang kaku sehingga membatasi mereka. Sistem-sistem yang tidak bisa mereka ubah dengan cukup cepat. Nevada tidak memiliki warisan sistem lama, hanya kebebasan untuk bergerak cepat. Kode hukum Nevada juga mendorong ledakan bioteknologi. Negara bagian ini punya senjata rahasia besar untuk perusahaan yang banyak menggunakan laboratorium. Negara ini tidak mengenakan pajak atas aset tidak berwujud. Di California, pendapatan besar yang dihasilkan dari paten dan formula rahasia dikenakan pajak penghasilan perusahaan yang tinggi. Tapi di Nevada, pendapatan itu dilindungi. Hasilnya, gelombang perusahaan berbondong-bondong membeli lahan luas untuk membangun laboratorium berteknologi tinggi jauh dari pengawasan ketat regulator pesisir. Si kuda hitam menang karena para pesaingnya tersandung oleh kesuksesan mereka sendiri. Semuanya dimulai pada tahun 2023 ketika para legislator California mulai memperdebatkan pajak kekayaan baru untuk menutupi defisit anggaran. Mereka menargetkan kekayaan bersih para penduduk kaya bahkan setelah mereka meninggalkan negara bagian. Namun Nevada memberikan perlindungan yang bersifat konstitusional. Dokumen pendirian negara bagian tersebut secara efektif melarang pajak penghasilan pribadi, menjadikannya zona bebas bagi perusahaan-perusahaan besar. Kejutan sebenarnya terjadi ketika seorang miliarder memindahkan tempat tinggal hukumnya ke Incline Village. Dalam semalam, seluruh basis pajak satu county di California lenyap. Nevada menyerap kekayaan itu tanpa membangun satu pun program sosial mahal untuk menariknya. Mereka hanya tidak ikut campur. Ini adalah keunggulan kompetitif yang tak pernah diantisipasi oleh aturan pajak California. Tapi pajak kekayaan hanyalah salah satu gejala dari sebuah negara bagian yang sedang krisis. Keluarga kelas menengah dengan penghasilan tahunan ratusan ribu dolar terpaksa menghabiskan hampir setengah gaji mereka untuk membayar sewa. Di San Diego dan Bay Area, harga rumah biasa sekarang sudah jauh di atas $1 juta. Dan itu pun masih tergolong perkiraan yang rendah. Sementara harga rumah median di Nevada hanya $250.000 satu dekade lalu, sekarang sebuah keluarga California bisa menjual bungalow sempit seharga $1,1 juta.
dan membeli rumah 2 kali lebih besar di Nevada seharga $500.000. Itu berarti hasil bersih $600.000 langsung masuk ke rekening dan menunjukkan lonjakan kekayaan yang keluar dari California. Tidak heran orang-orang pindah. 47% dari semua pendatang baru di wilayah Las Vegas berasal dari California. Mereka membawa kekayaan, keterampilan, dan ambisi bersama mereka. Nevada tidak hanya menyambut mereka, tetapi juga memberikan mereka sistem pajak yang benar-benar baru. Namun negara bagian emas itu sedang mengalami kemunduran dalam hal-hal lain yang hanya sedikit orang sadari sepenuhnya. Kebakaran hutan kini menjadi bencana tahunan, memaksa evakuasi, menghancurkan rumah-rumah, dan meningkatkan biaya asuransi. Hal ini membuat perlindungan asuransi hampir mustahil bagi keluarga kelas menengah. Pemadaman listrik bergilir melanda pusat teknologi utama dan pusat kota, yang melemahkan produktivitas bisnis dan membuat ekspansi menjadi berisiko. Selain masalah energi, California menghadapi labirin regulasi. Hukum lingkungan, ketenaga kerjaan, dan zonasi seringkali menyebabkan penundaan bertahun-tahun untuk proyek konstruksi dan infrastruktur, mencekik inovasi bahkan sebelum dimulai. Sekarang, perusahaan-perusahaan menghadapi paradoks. Apakah mereka tetap bertahan dan menanggung biaya operasional yang sangat besar serta ketidakpastian, atau mereka pergi dan berisiko kehilangan posisi pasar mereka? Banyak yang memilih opsi kedua. Pada saat yang sama, kekayaan dan talenta bergerak ke utara dan timur. Para insinyur paling cemerlang di Silicon Valley sedang mencari perumahan yang terjangkau, pajak yang lebih rendah, dan izin usaha yang lebih cepat. Hal-hal yang tidak lagi bisa secara konsisten diberikan California. Kru produksi Hollywood meninggalkan negara bagian untuk tempat yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih dapat diprediksi. Para pengusaha melarikan diri dari kombinasi pajak dan ketidakpastian pengadilan. Brain drain saja sudah menjadi gempa ekonomi yang sunyi yang jarang disadari oleh orang di luar negara bagian secara langsung. Tapi Anda tidak bisa mendatangkan 28.000 orang per tahun tanpa membuat beberapa hal jadi kacau. Nevada sedang mendatangkan kekayaan, tapi juga mendatangkan permintaan untuk layanan yang anggarannya saat ini nyaris tidak bisa menutupi. Dan situasinya dengan cepat menjadi tidak terkendali. Distrik sekolah kewalahan. Clark County adalah yang kelima terbesar di negara ini dan sedang menghadapi kekurangan guru yang sangat besar. Di Las Vegas dan Reno, para pekerja layanan yang berpenghasilan $20 per jam mulai tidak mampu lagi membayar biaya hidup. Dampak limpahan dari California telah mendorong harga begitu tinggi, sehingga orang-orang yang bekerja di kasino bahkan tidak mampu tinggal dalam radius 50 mil dari tempat mereka bekerja. Ini adalah ancaman terbesar bagi pertumbuhan Nevada. Jika para pekerja kerah biru tidak mampu tinggal di sini, pusat teknologi dan logistik pada akhirnya akan kekurangan tenaga kerja. Negara bagian sedang berusaha membuka lahan federal untuk perumahan terjangkau, tetapi itu memerlukan undang-undang dari Kongres. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Krisis perumahan terlihat jelas. Krisis kesehatan tidak terlalu kelihatan. Saat ini Nevada sedang berada di tengah krisis tenaga kerja yang bisa melumpuhkan sebagian besar negara bagian lain. Saat ini Nevada tertinggal jauh di belakang rata-rata nasional dalam hal tenaga medis dan perlu merekrut ribuan tenaga kesehatan lagi pada tahun 2030 hanya untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat. Untuk mengatasi hal ini, Las Vegas tidak lagi hanya berjudi kartu. Sekarang Las Vegas bertaruh pada riset klinis. Sebuah gedung pendidikan medis baru senilai $150 juta sedang dibangun di distrik medis Las Vegas. Tujuannya adalah mengubah distrik tersebut menjadi inkubator biosains, tempat di mana riset laboratorium menjadi pengobatan nyata dalam hitungan bulan, bukan tahun. Saat ini, Nevada menghasilkan sekitar $20 miliar setiap tahun dari sektor kesehatan, menjadikan sektor ini sebagai mesin pertumbuhan yang alami. Diperkirakan akan menghasilkan $300 juta pendapatan setiap tahun, menciptakan jalur karir yang stabil dan bergaji tinggi yang tidak bergantung pada berapa banyak orang yang duduk di meja blackjack. Selain sektor kesehatan, Nevada juga berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan yang disesuaikan dengan ekonomi barunya. Universitas Nevada bekerja sama dengan perusahaan energi terbarukan untuk melatih para insinyur, teknisi laboratorium, dan spesialis yang dapat langsung terjun ke sektor energi bersih yang sedang berkembang di negara bagian ini. Namun, bahkan keajaiban ekspansi Nevada pun memiliki batasnya. Sistem daur ulang dan cadangan air Nevada memberikannya sedikit kelonggaran, sebuah penyangga yang tidak dimiliki negara bagian lain. Namun, Biro Reklamasi telah menyarankan pengurangan besar-besaran jatah air dari Sungai Colorado jika negara-negara bagian tidak segera mencapai kesepakatan. Dengan menerima pengurangan itu secara sukarela, Nevada memposisikan dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab di meja perundingan, menantang pemerintah federal untuk memaksa pemotongan yang lebih besar lagi pada tetangganya seperti California dan Arizona.
Jika sungai Colorado terus menyusut, bahkan sistem loop tertutup pun tidak akan cukup. Pemotongan terus meningkat dan ini merupakan risiko pemadaman listrik. Jika permukaan air turun terlalu rendah, turbin di bendungan Hoover akan berhenti berputar, menghentikan pertumbuhannya seketika. Saat ini Nevada pada dasarnya tinggal satu perubahan kebijakan dan satu musim dingin kering lagi dari berakhirnya keajaiban itu. Jadi mereka tidak bisa menyia-nyiakan ruang maupun air. Dan berada di sebelah salah satu negara bagian terkaya yang oleh beberapa orang disebut Kalamerika, Nevada tidak bisa bergerak lambat. Pertumbuhan pesat negara bagian ini bergantung pada dua hal. California tetap bermasalah dan sungai tetap basah. Jika California suatu saat berhasil memperbaiki masalah perumahan dan pajaknya sendiri, arus masuk ke Nevada bisa langsung berhenti dalam semalam. Dan jika rekayasa teknis gagal menyimbangi panasnya, gurun akan merebut kembali apa yang telah hilang. Namun di Mojave, hampir tak ada ruang untuk kesalahan. Itu membuat pertumbuhan Nevada semakin luar biasa dan sekaligus semakin rapuh. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di Mappack. Ada sebuah tempat di Amerika di mana Anda bisa membunuh tanpa dihukum, dan tempat itu tidak tersembunyi. Bayangkan Anda sedang mendaki di Backler River Trail di Yellowstone. Anda berada jauh di dalam hutan, 10 mil dari jalan terdekat. Anda menyeberangi sebuah sungai kecil tanpa tanda, dan tanpa Anda sadari, Anda telah keluar dari Wyoming dan masuk ke Idaho. Pohon-pohonnya tampak sama, udaranya tetap setipis itu, tapi secara hukum semuanya baru saja berubah, dan tempat ini dikenal sebagai zona kematian. Di sini, kebanyakan orang khawatir tentang beruang, bukan tentang konstitusi. Tapi justru itulah yang seharusnya mereka khawatirkan. Karena di bagian hutan tertentu ini, hukum tidak gagal karena lemah. Hukum gagal karena mengikuti aturannya sendiri dengan sempurna, dan disitulah hal ini menjadi berbahaya. Yellowstone adalah sebuah mesin yang dikelola dengan sangat ketat, menghasilkan ratusan juta dari pengeluaran pariwisata setiap tahunnya. Tapi di satu sudut taman ini, sistemnya menghadapi sesuatu yang tak bisa diatasinya. Kamu tidak lagi berurusan dengan hukum negara bagian. Kamu berada di enclave federal, yang berarti FBI dan Departemen Kehakiman yang bertanggung jawab. Dokumen yang sama yang memberi mereka kekuasaan itu adalah alasan utama mengapa mereka mungkin tidak bisa menggunakannya. Dan disitulah masalahnya dimulai. Konstitusi adalah daftar prosedur. Ketika prosedur-prosedur itu tidak bisa dijalankan, keadilan pun terhenti. Dan di sini, salah satu prosedur itu menjadi mustahil. Kenapa hukum gagal di sini? Biasanya, distrik mengikuti batas negara bagian. Oregon tetap di Oregon, Florida tetap di Florida. Tapi Yellowstone berbeda. Karena taman ini melintasi 3 negara bagian yang berbeda, Wyoming, Montana, dan Idaho, Kongres membuat jalan pintas. Kelihatannya sederhana, memang. Tapi keputusan itu menciptakan masalah yang tidak disadari siapapun selama lebih dari 1 abad. Amandemen ke-6 mengatakan bahwa terdakwa berhak atas persidangan oleh juri yang tidak memihak dari negara bagian dan distrik tempat kejahatan terjadi. Satu kata sangat penting di situ, dan itu tidak berbunyi atau melainkan dan. Kata kecil itu adalah masalahnya. Karena jika kejahatan federal terjadi di sudut Idaho di Yellowstone, juri Anda harus diambil dari orang-orang yang tinggal di Idaho dan distrik federal Wyoming yang sebenarnya tidak ada. Zona kematian di Yellowstone yang terletak di Idaho memiliki populasi 0. Tidak ada rumah, tidak ada hotel, tidak ada penduduk. Ini adalah area yang kira-kira seukuran Washington DC, terpencil, tidak bertanda, dan tidak dapat dibedakan dari bagian taman lainnya, yang berarti tidak ada juri. Bukan dari Idaho, bukan dari Wyoming. Benar-benar tidak ada seorang pun yang secara hukum bisa Anda panggil untuk tugas juri. Jika Anda tidak bisa membentuk juri untuk kejahatan serius, Anda sama sekali tidak bisa melanjutkan persidangan. Ini adalah celah hukum yang sepenuhnya sah, yang tersembunyi di dalam salah satu taman nasional paling terkenal di Amerika. Jebakan ini baru berlaku untuk tindak pidana yang paling serius. Tilang karena ngebut, berkemah ilegal, tidak masalah, hakim bisa menangani itu. Tapi untuk pelanggaran yang hukumannya lebih dari 6 bulan penjara, konstitusi menjamin adanya persidangan dengan juri. Jadi di sini, mereka tidak bisa secara hukum melanjutkan prosesnya. Hukum itu sendiri adalah satu-satunya hal yang menjadi penghalang antara kejahatan dan hukuman. Seorang pemburu liar dengan senapan berdaya tinggi atau seseorang yang melarikan diri dari negara bagian lain. Setiap rencana, setiap langkah dijalankan dengan sadar bahwa hukum tidak bisa mengejar.
Di dalam kekosongan ini, aturan keadilan yang biasa lenyap digantikan oleh logika aneh dari ketidakmungkinan prosedural. Ini bukan kesalahan dalam sistem, ini benar-benar jalan buntu. Selama lebih dari 100 tahun, masalah ini tidak disadari. Lalu seorang profesor hukum bernama Brian Colt menemukannya. Pada tahun 2004, dia hanya sedang mempelajari amandemen ke-6 dan cara distrik federal digambar di peta. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang mustahil. Garis-garis itu meluas ke Montana dan Idaho sehingga membentuk juri di sana menjadi sesuatu yang mustahil secara konstitusional. Dia tidak merasa senang, dia justru merasa ngeri. Itu adalah tempat di mana konstitusi mengharuskan sesuatu yang secara fisik tidak mungkin terjadi. Hanya sedikit negara lain yang membiarkan celah hukum seperti itu tetap ada di dalam Taman Nasional. Di Kanada misalnya, Taman Nasional berada di bawah yurisdiksi provinsi atau federal. Tetapi wilayah pengadilan selalu digambar sedemikian rupa agar juri bisa dibentuk. Bahkan di daerah yang paling terpencil sekalipun, pemerintah menyiapkan rencana cadangan. Amerika Serikat menonjol karena konstitusinya bersifat mutlak. Tetapi hak-hak mutlak itu berbenturan dengan geografi fisik, menciptakan celah hukum yang unik di dunia maju. Pada tahun 2005, Colt menerbitkan sebuah makalah berjudul The Perfect Crime. Bukan untuk mendorong terjadinya kejahatan itu, tentu saja, tetapi untuk memaksa seseorang memperbaikinya. Dia mengirimkan salinan makalah itu ke Departemen Kehakiman, Jaksa Amerika Serikat di Wyoming, dan anggota Kongres. Dia mengharapkan respons yang cepat, namun yang dia dapatkan hanyalah keheningan. Departemen Kehakiman mengambil sikap tidak resmi yang pada dasarnya mengabaikan masalah tersebut. Celah hukum itu dianggap tidak ada sampai pengadilan menyatakannya ada. Mereka berargumen bahwa mereka bisa memindahkan persidangan atau mencari jalan keluar. Tapi Colt tahu bahwa bukan begitu cara kerja amandemen ke-6. Kamu tidak bisa begitu saja memindahkan persidangan hanya karena konstitusi dianggap merepotkan. Itulah tepatnya yang ingin dicegah oleh Bill of Rights. Colt mulai khawatir bahwa makalahnya akan menjadi panduan untuk melakukan kejahatan. Dia telah menjabarkan koordinat yang tepat dan argumen hukum yang dibutuhkan untuk bebas dari tuduhan pembunuhan. Yellowstone berubah dari tempat keajaiban alam menjadi tempat misteri hukum. Makalah Colt menjadi sensasi viral, menjadi bahan novel dan acara TV. Namun meskipun zona kematian itu terkenal, status hukum tanah tersebut sebenarnya tetap tidak berubah. Ada contoh nyata dari hal ini yang terjadi di kehidupan nyata. Pada tahun 2005, seorang pria bernama Mike Beldurain tertangkap melakukan perburuan liar di bagian Yellowstone yang berada di Montana. Dia bukan seorang pembunuh, hanya seorang pemburu yang menembak seekor rusa jantan besar di tempat yang seharusnya tidak boleh. Ketika kasusnya sampai ke pengadilan, pengacaranya mengangkat celah hukum yang ditemukan oleh Brian Colt. Mereka mengatakan bahwa dia seharusnya mendapatkan juri dari Montana, bukan Wyoming. Hakim langsung menolaknya. Pemerintah setuju untuk melakukan kesepakatan pengakuan bersalah. Beldurain mendapat hukuman 4 tahun penjara, ditambah denda dan ganti rugi. Sebagai bagian dari kesepakatan, dia setuju untuk tidak mengajukan banding atas persoalan zona kematian ke pengadilan yang lebih tinggi. Beginilah sistem memperlakukan cacat yang sudah diketahui. Masalahnya ditangani secara diam-diam, gejalanya diatasi, dan celah hukumnya dibiarkan tetap ada. Lubang seluas 50 mil persegi itu sebagian besar masih belum diuji, seperti bom waktu konstitusional yang menunggu di daerah terpencil. Pemerintah beruntung dengan Beldurain, tapi zona kematian tidak membutuhkan terdakwa yang kooperatif. Yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang lebih paham hukum daripada jaksa, dan koordinat sebidang tanah seluas 50 mil persegi di Idaho yang telah ditandai oleh Brian Colt agar siapapun bisa menemukannya. Koordinatnya bersifat publik. Argumen hukumnya sudah dipublikasikan. Siapapun yang mau membaca bisa masuk ke hutan itu dengan tahu persis sejauh mana hukum bisa dan tidak bisa menindak mereka. Dan selama bertahun-tahun, hal ini tetap bersifat teoretis. Lalu semuanya mulai terasa nyata. Misalkan, secara hipotetis, seseorang mempelajari makalah Colt selama seminggu. Mereka mencetak koordinatnya. Mereka berkendara ke Beckler Trailhead, berjalan kaki sejauh 10 mil, melakukan kejahatan yang sudah mereka rencanakan selama berbulan-bulan, dengan mengetahui bahwa ketika penyidik datang, panggilan pertama tidak akan ditujukan kepada sheriff. Panggilan itu akan ditujukan kepada seorang profesor hukum tata negara, dan profesor itu akan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Colt kepada DOJ pada tahun 2005. Tidak ada juri yang bisa dipanggil. Pada tahun 2021, hilangnya Gabby Petito menarik perhatian dunia. Jenazahnya kemudian ditemukan di dekat wilayah Yellowstone. Tiba-tiba orang-orang mulai bertanya, bagaimana jika itu terjadi hanya beberapa mil ke barat? Bagaimana jika itu terjadi di zona kematian?
Dekatnya tragedi besar seperti itu dengan zona kematian melenyapkan kesan bahwa ini cuma aman sebagai wacana akademis. Hal itu membuat orang-orang sadar bahwa amandemen ke-6 seharusnya melindungi integritas sistem, tetapi ketika rusak karena kesalahan peta, itu gagal melindungi para korban yang paling membutuhkannya. Kasus Volodebel memberikan hubungan yang lebih langsung lagi dengan Yellowstone. Tylee Ryan dan J.J. Fellow, dua anak dari Lori Fellow, terakhir kali terlihat hidup pada 8 dan 22 September 2019 di dalam taman tersebut. Jika anak-anak tersebut telah disakiti di dalam zona itu, pihak penuntut akan langsung menghadapi mimpi buruk konstitusional. Kasus Valodale akhirnya diproses melalui pengadilan negara bagian karena jenazah ditemukan di tanah pribadi di Idaho. Namun, skenario bagaimana jika itu masih menghantui para penyelidik federal. Pada tahun 2022, legislator Idaho Colin Nash mencoba melakukan hal itu. Dia mengajukan permintaan resmi kepada Kongres untuk mengubah garis batas wilayah. Itu adalah solusi persis seperti yang disarankan Brian Colt pada tahun 2005. Permintaan itu lolos di tingkat negara bagian lalu sampai ke Washington dan tidak ada yang terjadi. Ini masalah pada peta dan solusinya sederhana. Pindahkan bagian Idaho itu ke distrik Idaho. Satu kalimat undang-undang saja. Itu saja. Bagi legislatif Idaho, ini adalah masalah keselamatan publik. Bagi Kongres, itu hanyalah kesalahan administratif yang tidak dianggap layak menghabiskan waktu sidang. Ini adalah masalah yang sering terjadi dalam cara pemerintah federal menangani taman nasional. Karena tanahnya milik pemerintah federal, negara bagian memiliki sedikit kekuatan untuk memaksakan perubahan. Dan karena daerah-daerah tersebut terpencil, orang-orang di DC hampir tidak merasakan tekanan politik untuk bertindak. Akhirnya, Anda mendapatkan sistem di mana peta itu rusak, tetapi orang-orang yang memegang pena menolak untuk menggambar garis baru. Colin Nash mengundurkan diri dari legislatif Idaho pada tahun 2024, meninggalkan jabatannya dengan zona kematian yang masih terbuka lebar. Bahkan ketika seorang legislator sudah bekerja, memberikan solusi, dan membangun konsensus, kelambanan pemerintah federal lebih kuat daripada hukum itu sendiri. 20 tahun, 1 makalah, 0 tindakan. Taman nasional yang paling banyak dikunjungi di Amerika memiliki celah konstitusional dan Washington sudah mengetahuinya selama ini. Ini bukan ketidakmampuan birokrasi. Seseorang melihat masalahnya, memahaminya, dan memutuskan bahwa biaya politik untuk mengakui kesalahan itu lebih besar daripada resiko membiarkannya terbuka. Alasan pertama untuk ini adalah tidak adanya keuntungan politik. Menyesuaikan batas yudisial tidak memenangkan pemilu. Tidak ada pelobi yang mendanai kampanye untuk reformasi batas taman nasional. Zona kematian adalah korban dari ketidakaktifan itu, sebuah celah permanen dalam perlindungan hukum yang menunggu orang yang salah untuk tanpa sengaja masuk ke dalamnya. Alasan kedua bahkan lebih sinis, yaitu ketakutan untuk mengakui sebuah kesalahan. Jika Kongres mengesahkan undang-undang untuk memperbaiki zona kematian Idaho, mereka secara efektif mengakui bahwa hukum telah rusak selama lebih dari 1 abad terakhir. Mereka mengakui bahwa Brian Colt benar pada tahun 2005 dan mereka memilih untuk mengabaikannya. Dalam dunia politik, mengakui kegagalan jangka panjang sering terasa lebih berisiko daripada membiarkannya berlarut-larut. Selama tidak ada yang benar-benar dibebaskan karena alasan teknis, Kongres bisa terus berpura-pura bahwa ini hanyalah sekedar kasus hipotetis di Fakultas Hukum. Mereka mempertaruhkan keselamatan publik demi melindungi reputasi mereka sendiri, berharap waktu habis sebelum bom itu meledak. Amandemen ke-6 hanya sekuat peta yang mengizinkannya. Jika para pembuat undang-undang bisa mengabaikan celah di Taman Nasional Kebanggaan Negara, celah apa lagi yang ada dalam sistem ini? Kejahatan yang sama dilakukan dengan jarak 1 mil bisa memiliki konsekuensi hukum yang sama sekali berbeda. Konstitusi tidak mengetahuinya, tapi peta mengetahuinya. Di Yellowstone, hukum itu bersyarat. Brian Colt terkenal pernah berkata bahwa satu-satunya hal yang bisa memperbaiki ini adalah baju berlumuran darah. Seseorang kemungkinan harus melakukan kejahatan kekerasan, berdiri di hadapan hakim, dan melihat kasusnya dibatalkan karena juri tidak bisa dibentuk. Hanya setelah itu, ketika berita utama ramai memberitakan tentang seorang pembunuh yang bebas berkeliaran, barulah Kongres akan merasakan tekanan yang cukup untuk mengesahkan satu kalimat sederhana dalam undang-undang. Sampai kegagalan publik yang memalukan itu terjadi, sistem lebih memilih untuk menutup mata dan berpura-pura bahaya itu tidak ada. Mereka menunggu sebuah tragedi untuk memberikan perlindungan politik yang mereka butuhkan agar bisa menjalankan tugasnya, memperlakukan kesalahan yang sudah berusia 132 tahun seolah-olah itu hanya gangguan kecil.
Amandemen ke-6 tetap lumpuh di sebagian kecil wilayah Idaho itu. Ini tetap menjadi peringatan bagi semua orang Amerika. Jika cacat yang begitu jelas bisa ada di salah satu taman nasional yang paling diawasi dan terkenal, apalagi yang mungkin tersembunyi dalam sistem yang selama ini kita terima begitu saja. Penyeberangan sungai kecil di jalur Beckler itu masih terlihat sama. Pohon-pohonnya belum berpindah dan hukum pun masih belum berubah. Pada akhirnya, birokrasi itu mungkin adalah hal yang paling berbahaya di hutan tersebut. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Mappack. Texas, negara bagian bintang tunggal. Dengan kota-kota yang berkembang pesat, banyak pendatang baru, dan barbecue yang lezat. Sebuah tempat di mana segalanya lebih besar dan lebih baik, tapi tetap saja harganya terjangkau dengan hampir tidak ada pajak. Ya, itulah reputasinya, tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Faktanya, sebuah studi tahun 2023 oleh CNBC bahkan menemukan bahwa Texas adalah negara bagian terburuk di Amerika untuk ditinggali, hanya sedikit lebih baik dari gurun panas Arizona. Bagaimana bisa begitu? Mari kita lihat lebih dekat kebenaran tentang Texas yang jarang dibicarakan orang. Kita mulai dari hal dasar, yaitu cuaca. Meskipun Anda mungkin berpikir cuaca di Texas lebih bersahabat dibandingkan banyak negara bagian lain, terutama jika Anda saat ini tinggal di bagian utara yang dingin, cuacanya juga bisa sangat ekstrim. Negara bagian ini terletak tepat di tengah area yang dikenal sebagai Tornado Alley, yang memang sesuai dengan namanya. Pada dasarnya, banyak sekali tornado yang melewati wilayah ini, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Faktanya, Texas berada di peringkat 5 besar negara bagian di seluruh Amerika Serikat dengan jumlah tornado terbanyak, rata-rata sekitar 120 tornado per tahun, atau dengan kata lain, 1 tornado setiap 3 hari. Penduduk Texas Utara khususnya harus memiliki akses ke tempat perlindungan bawah tanah di dekat mereka karena mereka lebih sering terkena tornado dibandingkan kebanyakan daerah lain. Meskipun Anda sebagian besar bisa melindungi diri dari tornado dengan bersembunyi di bawah tanah, Anda tidak bisa membawa seluruh rumah Anda bersama Anda. Dan angin dengan kecepatan 250 mil per jam atau 402 km per jam sangat merusak atap dan dinding rumah. Itu berarti kecuali Anda memiliki asuransi tornado yang benar-benar bagus, biasanya tambahan dan khusus yang jarang dimiliki, seperti yang akan Anda lihat nanti, tornado bisa menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada keuangan Anda. Jika Anda berada di Tenggara, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang tornado, tapi Anda akan diterpa oleh badai topan. Hampir tidak ada sudut negara bagian yang luput dari bencana alam. Karena Texas berada tepat di Teluk Amerika, yang sebelumnya dikenal sebagai Teluk Meksiko, itu berarti daerah pesisir dan bahkan beberapa kota di pedalaman sangat rentan. Karena beberapa kota terbesar di Texas, termasuk Houston, kota terbesar keempat di negara ini, berada tepat di pesisir, hal itu menciptakan masalah besar. Pada tanggal 25 Agustus 2017, badai Harvey mencapai daratan di timur laut Corpus Christi, setelah menguat menjadi badai kategori 4 saat bergerak menuju pesisir Texas. Hembusan angin merusak bandara internasional dan menyebabkan kerusakan parah di kota-kota pesisir, menghancurkan ratusan rumah dan bisnis di daerah Rockport dan Fulton. Air dan listrik terputus selama berminggu-minggu. Sesuatu yang akan Anda lihat bukanlah hal yang langka di Texas. 103 orang meninggal di negara bagian tersebut. Dan Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, NOAA, memperkirakan total kerugian sekitar 125 miliar dolar, meskipun beberapa angka bahkan lebih tinggi. Sayangnya, musim badai kemungkinan akan semakin buruk seiring waktu akibat perubahan iklim, sehingga tinggal di pesisir Texas menjadi cukup berisiko. Dan jika semua itu belum cukup, berkat kondisi kering dan panas di sebagian besar wilayah negara bagian, Texas sering dilanda kebakaran hutan. Pada Februari 2024, kebakaran Smokehouse Creek muncul setelah sebuah tiang listrik menjatuhkan kabel listrik. Kebakaran itu dengan cepat melahap lebih dari 1,1 juta acre atau 445.154 hektar hanya dalam waktu seminggu, membakar area yang sedikit lebih besar dari Rhode Island. Kerusakannya begitu parah sehingga akhirnya menjadi kebakaran terbesar dalam sejarah Texas dan kebakaran terbesar ke-9 dalam sejarah Amerika Serikat.
Dan kita bahkan belum membahas hujan es sebesar bola golf, banjir bandang, dan badai petir. Beragam bencana ini wajar saja mulai memengaruhi kemampuan pemilik rumah untuk mendapatkan asuransi. Risiko dari cuaca ekstrim semakin meningkat akibat perubahan iklim, dan banyak perusahaan asuransi memberlakukan premi yang sangat tinggi di Houston dan daerah pesisir sekitarnya, atau bahkan menolak untuk mengasuransikan pemilik rumah sama sekali. Menurut Bankrate, Texas saat ini adalah negara bagian ke-6 termahal untuk asuransi rumah, dengan premi tahunan rata-rata sedikit di atas $4.000 untuk rumah senilai $300.000. Situs asuransi Insurify meyakini bahwa karena cuaca yang semakin parah, Texas akan naik ke peringkat ke-5 pada akhir tahun 2025. Jadi, seberapa parah sebenarnya cuaca memburuk di Texas? Nah, NOAA telah melacak tingkat keparahan bencana alam di Texas dan menunjukkan bahwa pada awal tahun 2000-an, negara bagian tersebut mengalami sekitar 2,5 bencana cuaca per tahun dengan kerugian mencapai miliaran dolar. Pada pertengahan tahun 2020-an, angka itu meningkat menjadi 8,5 bencana cuaca per tahun. Itu telah memberikan dampak serius tidak hanya pada penduduk lama di daerah yang rawan badai, tetapi juga pada banyak pendatang baru yang pindah ke Texas karena harga properti yang relatif terjangkau. Sekarang banyak orang menghadapi premi asuransi yang sangat mahal, atau yang lebih buruk lagi, kemungkinan perusahaan asuransi menolak untuk menanggung rumah mereka sama sekali di tahun mendatang. Wilayah lain di negara bagian ini menghadapi angin kencang. Amarillo, Texas bahkan tercatat sebagai kota paling berangin di Amerika Serikat. Karena relatif kurangnya vegetasi dan kelembapan di wilayah-wilayah tersebut, badai debu bisa sangat ganas. Dan itu bahkan sebelum kita membahas soal udara. Tapi kita akan sampai ke sana sebentar lagi. Beginilah penampakan Denton, Texas di tengah badai debu. Anehnya, negara bagian yang sering mengalami kekeringan ini juga sering dilanda banjir. Tetapi kondisi ekstrim ini juga berarti penggunaan air kadang-kadang dibatasi untuk memastikan cukup untuk semua orang. Tapi setidaknya selama musim panas, Texas yang terik dan sering lembab itu, tergantung di mana kamu berada, kamu bisa mengandalkan AC untuk tetap sejuk kan? Ya, mungkin saja. Texas memiliki jaringan listrik yang unik dan bukan dalam arti yang baik. Jaringan listriknya sebagian besar terputus dari wilayah lain di Amerika Serikat. Keputusan yang berakar dari rasa kemandirian negara bagian ini yang sangat kuat, yang tampaknya bahkan berlaku hingga ke jaringan listriknya. Bagi yang belum tahu kenapa Texas sangat terobsesi dengan kemandirian, berikut sedikit sejarahnya. Texas dulunya adalah bagian dari Meksiko, sampai akhirnya memberontak dan menyatakan dirinya sebagai republik yang merdeka. Texas tetap menjadi negara berdaulat selama hampir 1 dekade, dari 2 Maret 1836 hingga 19 Februari 1846. Pemisahan diri masih menjadi isu yang sering diangkat oleh beberapa politisi dan warga Texas ketika politik federal tampaknya tidak berpihak pada mereka. Sebuah survei tahun 2024 oleh Redfield dan Wilton Strategies menemukan bahwa 33% warga Texas mendukung pemisahan diri. Meskipun itu bukan mayoritas, jumlah tersebut tentu saja cukup signifikan. Sejarah kemerdekaan ini telah memengaruhi politik negara bagian hingga hari ini, karena warga Texas sering merasa ingin beroperasi tanpa banyak campur tangan dari pemerintah federal. Ungkapan "jangan tindas saya" sering digunakan dalam protes politik untuk menandakan perasaan kemerdekaan Texas. Namun, hal ini juga membuat Texas ingin mempertahankan banyak kendali atas urusannya sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada pembangkitan listriknya. Sayangnya, jaringan listrik Texas sering gagal justru saat paling dibutuhkan, sebagian berkat Dewan Keandalan Listrik Texas yang namanya ironis atau ERCOT. Jaringan listrik ini terutama sering gagal saat cuaca ekstrim, yang seperti sudah kita bahas, sangat sering terjadi di Texas. Kamu mungkin ingat ketika negara bagian ini menjadi berita pada tahun 2021, karena seluruh jaringannya gagal selama beberapa hari saat badai musim dingin Uri. Badai salju melanda negara bagian ini, menurunkan salju setebal 3 hingga 6 inci, yaitu 7,6 hingga 15 cm di kota-kota seperti Dallas dan Austin. Mungkin itu tidak terdengar seperti jumlah yang besar, tapi di negara bagian yang tidak terbiasa dengan cuaca seperti itu, listrik, pemanas, dan pasokan air warga terputus. Penduduk terpaksa menyalakan api dan berkerumun di bawah selimut untuk menghangatkan diri. Pada akhirnya, lebih dari 200 orang meninggal karena kurangnya layanan utilitas dan suhu yang sangat dingin. Sejak saat itu, banyak warga Texas merasa cemas terhadap badai salju atau udara dingin yang akan datang, saling mengingatkan untuk menimbun air minum kemasan, makanan, dan tisu toilet,
bahkan sebelum suhu turun di bawah 0 derajat meskipun belum ada tanda-tanda badai. Ini bukan pertanda baik bagi negara bagian Anda ketika termometer menunjukkan 25 derajat Fahrenheit atau minus 4 derajat Celcius dan warganya langsung berubah menjadi survivalist. Tapi pastinya pemerintah negara bagian sudah belajar dari kesalahan mereka dan sekarang sudah melakukan sesuatu setelah kegagalan jaringan listrik mereka yang begitu memalukan di depan publik, bukan? Ya, beberapa orang memang mencoba dengan membawa perusahaan listrik ke pengadilan. Sayangnya, pengadilan memutuskan bahwa jaringan listrik yang dimiliki secara pribadi di Texas tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan listrik di saat krisis. Dan sementara Texas memutuskan bahwa menyediakan jaringan listrik yang tidak dapat diandalkan saja belum cukup, mereka juga menderegulasi harga utilitas mereka. Meskipun hal ini tidak buruk bagi mereka yang memiliki kontrak energi dengan tarif tetap, beberapa warga Texas masih memiliki kontrak dengan tarif variabel, yang berarti ketika sulit untuk menyediakan listrik, perusahaan utilitas akan menaikkan harga mereka secara drastis. Sebagai contoh, selama badai musim dingin Uri, Komisi Utilitas Publik di Texas membiarkan harga listrik naik menjadi $9 per kilowatt jam dibandingkan dengan harga biasanya 12 sen per kilowatt jam, yaitu kenaikan sebesar 7.400%. Ini berarti bahwa biaya perumahan yang relatif murah di Texas dengan harga median sebesar $339.500 pada tahun 2025 mungkin tidak sepenuhnya sepadan. Tapi mari kita beralih sejenak dari masalah besar di Texas untuk fokus pada sesuatu yang lebih kecil, jauh lebih kecil. Dan itu adalah burung negara bagian Texas seperti yang dijuluki oleh beberapa penduduk setempat yang juga dikenal sebagai kecoa. Tahukah kamu bahwa Houston dinobatkan sebagai kota paling kotor di Amerika Serikat? Kota itu mendapatkan gelar tersebut karena beberapa alasan. Tingkat polusi yang tinggi, kurangnya kebersihan, dan kecoa. Kota ini menempati peringkat pertama secara nasional untuk investasi kecoa di rumah tangga. Dan investasi tersebut tidak hanya terbatas di Houston atau bahkan hanya kecoa saja. Ada juga kumbang besar, nyamuk sebesar capung, kalajengking, semut api, dan tarantula. Seperti yang dikatakan oleh salah satu komentator yang lahir dan besar di Texas di internet, sebagian besar hewan-hewan di sini akan menggigit, menyengat, atau mengejar Anda sampai naik ke pohon. Tapi pasti ada alasan lain mengapa banyak orang pindah ke sini, termasuk Elon Musk yang terkenal memindahkan kantor pusatnya ke negara bagian ini, sebagian untuk menghindari pajak tinggi di California. Mungkin memang karena pajaknya, karena Texas tidak memiliki pajak penghasilan negara bagian. Ini mungkin terlihat seperti semua orang mendapatkan uang gratis, tapi pajak tetap harus diambil dari suatu tempat, karena sebuah negara bagian, terutama yang penduduknya sebanyak Texas, tetap harus berjalan. Jadi, dari mana uangnya berasal? Jawabannya adalah pajak properti. Texas memiliki salah satu pajak properti tertinggi di negara ini dengan median sebesar 1,67% dan rata-rata 1,9% dibandingkan dengan rata-rata nasional Amerika Serikat sebesar 1,02%. Itu berarti tagihan pajak properti tahunan median di Texas hampir mencapai $4.000 dibandingkan dengan biaya nasional sebesar $2.400. Tapi itu bukan satu-satunya pajak tinggi yang dimiliki negara bagian ini. Texas juga memiliki salah satu tarif pajak penjualan tertinggi, yaitu sebesar 6,4%. Beberapa pemerintah daerah juga menambahkan biaya tambahan hingga 2%, yang berarti ada wilayah di Texas di mana Anda bisa membayar pajak penjualan sebesar 8,4% untuk hampir setiap pembelian. Itu membuat pajak penjualan di seluruh negara bagian menempati peringkat ke-13 di antara negara bagian di Amerika Serikat. Meskipun itu belum termasuk tambahan 2% yang dikenakan oleh banyak daerah dan bisnis lokal. Jadi meskipun tidak ada pajak penghasilan negara bagian, orang-orang mungkin tidak benar-benar menghemat banyak dengan pindah ke Texas karena semua biaya tersembunyi lainnya. Belum lagi, pajak properti yang tinggi dialokasikan untuk hampir semua hal yang biasanya dibiayai oleh pajak negara bagian, sehingga menimbulkan masalah lain, terutama pada sekolah-sekolah. Di sebagian besar wilayah Amerika Serikat, pajak properti digunakan untuk mendanai sistem sekolah negeri setempat. Tapi di Texas, uang itu digunakan untuk banyak hal lain yang biasanya dibiayai oleh pajak penghasilan, yang di Texas tidak ada, termasuk infrastruktur, sektor pelayanan publik, dan layanan kesehatan. Akibatnya, Texas menempati peringkat yang relatif rendah dalam pendidikan publik, dengan kekhawatiran yang terus-menerus tentang kualitas maupun isi pendidikannya. Selama 15 tahun terakhir, negara bagian ini telah mengesahkan serangkaian undang-undang kontroversial yang secara ketat mendefinisikan apa yang boleh dan tidak boleh diajarkan kepada siswa, terutama pada topik-topik yang mungkin bertentangan dengan keyakinan agama Kristen yang ketat. Dalam beberapa kasus, sekolah bahkan telah diinstruksikan untuk menyampaikan informasi yang salah atau menyesatkan.
Salah satu contoh terbaru terjadi pada awal tahun 2025 ketika Senat Texas memperkenalkan 2 rancangan undang-undang. Salah satunya mewajibkan 10 perintah Allah dipajang di setiap ruang kelas, dan yang lainnya mewajibkan waktu khusus untuk berdoa selama jam sekolah. Ketika para legislator yang menentang rancangan undang-undang tersebut berargumen bahwa hal ini melanggar prinsip pemisahan antara gereja dan negara, legislatif Texas menanggapinya dengan mengabaikan mereka dan menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Dalam membela rancangan undang-undang tersebut, Senator Mace Middleton mengatakan, kutip, "Sekolah-sekolah kita bukanlah zona bebas Tuhan. 166 pemimpin agama dan perwakilan dari komunitas Yahudi, Muslim, Kristen, Sikh, dan Buddha menandatangani surat yang memprotes rancangan Undang-Undang 10 Perintah Allah. Tetapi hal itu tidak banyak mengubah pendirian legislatif. Texas juga mengesahkan undang-undang yang memberikan orang tua dan dewan sekolah lebih banyak kekuasaan untuk melarang buku-buku di perpustakaan sekolah. Mereka menekankan bahwa ini semata-mata untuk mencegah buku-buku yang mengandung konten tidak senonoh. Namun banyak pendidik khawatir bahwa aturan ini justru akan melarang buku-buku yang memuat konten apapun terkait gender dan seksualitas yang mungkin dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Kristen. Dan mereka punya alasan kuat untuk khawatir, mengingat Texas juga telah melarang inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di seluruh sistem pendidikan negara bagian. Ini termasuk melarang pelatihan atau program apapun yang menyebutkan hal-hal seperti ras, etnis, identitas gender, atau orientasi seksual, yang membuat banyak orang khawatir akan membuat hidup lebih sulit bagi siswa dan pendidik dari kelompok minoritas. Satu kenyataan yang sering diungkapkan oleh penduduk Texas adalah bahwa meskipun negara bagian ini bisa menjadi tempat yang ramah bagi umat Kristen, akan jauh lebih sulit dijalani bagi mereka yang tidak beragama atau sama sekali bukan Kristen. Hal ini terutama berlaku di luar wilayah metropolitan utama. PEN Amerika menemukan bahwa Texas menempati peringkat ketiga di negara ini dalam hal pelarangan buku, dengan 12 distrik telah melarang total 538 buku. Namun itu bukan karena kurangnya usaha. Orang tua di Texas selalu mempermasalahkan ketersediaan buku-buku tertentu di perpustakaan, karena Texas menempati peringkat pertama di negara ini dalam upaya pelarangan buku. Ada 93 upaya terpisah untuk melarang lebih dari 2.300 judul buku hanya pada tahun 2022. Dengan semua pelarangan buku dan undang-undang negara bagian yang mengganggu pendidikan, mungkin tidak mengherankan bahwa sebuah studi oleh Wallet Hub menemukan bahwa Texas adalah salah satu negara bagian dengan tingkat pendidikan terendah di negara ini, menempati peringkat ke-41. Negara bagian ini juga menempati peringkat ke-49 dalam hal persentase pemegang ijazah di Amerika Serikat. Meskipun orang tua memang memiliki opsi untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah charter atau swasta, yang terakhir ini mahal, dengan rata-rata biaya sekolah swasta sebesar $11.000 Amerika per tahun, dan biaya yang jauh lebih tinggi di kota-kota besar seperti Dallas dan Houston. Jadi, sekolah-sekolah tersebut sebenarnya hanya dapat diakses oleh warga Texas kelas menengah atas dan orang kaya, sehingga menciptakan kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin dalam hal siapa yang bisa dan tidak bisa membiayai pendidikan yang layak. Sekolah charter memang gratis, tapi punya masalah tersendiri, yaitu sekolah-sekolah tersebut tampaknya tidak bertahan lama. Antara tahun 2020 dan 2022, 55 sekolah charter di Texas tutup. Meskipun saat itu pandemi sedang berlangsung, para siswa masih mengikuti pembelajaran daring, dan sekolah negeri tidak mengalami tingkat penutupan yang mendekati angka ini. Dan masalahnya tidak hanya terjadi pada tahun-tahun pandemi. Akademi Jubilee Highland Park di San Antonio tutup hanya 2 minggu setelah tahun ajaran 2023 dimulai. 210 siswa tidak punya tempat untuk bersekolah, dan para orang tua harus mencari solusi pendidikan secara mendadak. Data menunjukkan bahwa 1 dari 4 sekolah charter gagal dalam 5 tahun pertama setelah dibuka, dan dalam 10 tahun, 40% dari sekolah-sekolah tersebut akhirnya gagal. Alasan-alasannya termasuk rendahnya jumlah pendaftar di hampir setengah kasus dan penipuan atau salah kelola pada 21,6% kasus. Dengan kata lain, rata-rata orang tua di Texas seringkali terjebak harus memilih antara sekolah negeri yang bermasalah dan mewajibkan doa, sekolah swasta yang mahal, atau sekolah charter yang peluang tutup di tengah tahun itu ibarat lempar koin. Tidak ada satupun pilihan yang ideal, dan bagi banyak keluarga ini seperti berjudi terus-menerus. Tapi setidaknya mereka membayar pajak lebih sedikit. Yah, apapun yang berhasil dihemat orang Texas dari pajak, mereka mungkin akan membayarnya lewat biaya kesehatan. Texas memiliki jumlah penduduk tanpa asuransi yang sangat tinggi, dengan 21,7% orang dewasa tidak memiliki asuransi kesehatan pada tahun 2023. Itu dibandingkan dengan rata-rata Amerika Serikat sebesar 11%.
Hal ini menjadikan Texas sebagai negara bagian dengan persentase penduduk tanpa asuransi tertinggi di negara ini. Jadi secara logis, negara bagian memilih untuk tidak memperluas Medicare untuk mencakup mereka. Sesuatu yang terjadi ketika sebuah negara bagian tidak suka pajak. Jika Anda berencana untuk pindah, sebaiknya Anda siap membayar untuk asuransi swasta yang bagus atau mendapatkannya melalui pekerjaan Anda. Anda bisa pergi ke salah satu rumah sakit umum milik negara bagian, tapi layanan kesehatan publik Texas menempati peringkat ke-42 dari 50 negara bagian pada tahun 2020. Jadi mereka mungkin juga bukan pilihan terbaik. Tidak mengherankan karena mereka tidak mendapat banyak dana dari pajak. Jadi banyak orang di Texas jelas tidak memiliki akses layanan kesehatan yang layak. Dan itu bukan cara terbaik untuk hidup karena kesehatan di Texas memang tidak bagus. Masalah pertama adalah kualitas udara. Cukup mengejutkan untuk negara bagian yang punya banyak hamparan terbuka luas. Texas adalah pusat industri minyak dan gas di Amerika Serikat dan banyak tempat yang bergantung pada industri tersebut, terutama di Texas Barat, termasuk sebagai beberapa kota paling tercemar di negara ini. Bagi orang-orang yang menderita asma dan masalah pernapasan lainnya, tinggal di Texas, terutama di Texas Barat, sangatlah sulit. 2,3 juta orang di Texas tinggal dalam jarak setengah mil atau 0,8 km dari operasi minyak dan gas, menyemburkan lebih dari 8.500 ton atau 7,7 juta kilogram polusi ke udara, termasuk zat-zat seperti benzena, formaldehida, metana, dan banyak lainnya. Sebagian besar wilayah Texas Barat, termasuk sebagian besar county di sekitar Odessa dan Midland, memiliki risiko kanker yang melebihi batas yang dianggap mengkhawatirkan oleh EPA. Dan jika itu belum cukup, Dallas menempati peringkat kota terburuk kedua di AES Rekat untuk penderita alergi pada tahun 2023 berkat jumlah serbuk sari yang sangat tinggi dan kondisi negara bagian yang umumnya berdebu. Bahkan, banyak orang yang pindah ke Texas justru mengalami alergi untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Dan ada hal-hal yang jauh lebih mematikan untuk dikhawatirkan daripada bersin, seperti kanker. Di Odessa misalnya, yang sebagian besar dibangun untuk para pekerja industri minyak, jumlah polusi di udara sangat mencengangkan. Para analis udara menemukan bahwa kadar hidrogen sulfida 82 kali lebih tinggi dari batas yang dapat diterima untuk daerah pemukiman, membuat semuanya berbau seperti telur busuk, selain perlahan-lahan membunuh Anda dari dalam. Bahkan, para penduduk sangat dianjurkan untuk tidak meminum airnya. Tapi itu bukan satu-satunya masalah di Texas. Tidak mengherankan, Texas memiliki beberapa kota yang paling tidak sehat di negara ini. Pada tahun 2023, negara bagian ini memiliki tingkat obesitas sebesar 35,5%, yang bukan yang terburuk di negara ini, tetapi juga jauh dari yang terbaik, menempatkannya di peringkat ke-18 secara nasional. Pada tahun 2021, negara bagian ini juga menempati peringkat ke-18 secara nasional untuk tingkat kematian yang disesuaikan berdasarkan usia. Penduduk lokal juga memiliki insiden penyakit jantung hampir 4% lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum di Amerika Serikat. Kurangnya akses layanan kesehatan yang dikombinasikan dengan daerah yang kekurangan makanan sehat, masakan yang berfokus pada daging, polusi lingkungan, dan budaya mobil yang kuat sehingga membuat orang menjalani gaya hidup yang cukup sedentari telah menyebabkan harapan hidup yang relatif lebih pendek di Texas. Penduduk rata-rata hidup selama 76,5 tahun dibandingkan dengan rata-rata Amerika Serikat yaitu 77,4 tahun. Berbicara tentang budaya mobil, ada satu pengeluaran yang hampir tidak bisa dihindari oleh sebagian besar orang Texas, yaitu memiliki mobil dan membayar bensin. Bahkan di kota-kota besar seperti Houston dan Dallas, pilihan transportasi umum sangat terbatas. Akibatnya, 93% rumah tangga di Harris County, tempat Houston berada, dan 95,4% di Dallas memiliki mobil, menempatkan mereka di antara wilayah dengan kepemilikan mobil tertinggi di kawasan metro manapun di ARSA. Sebaliknya, wilayah metropolitan besar seperti Chicago dan Washington DC hanya memiliki 72,5% dan 62,7% rumah tangga yang memiliki mobil. Itu tidak mencerminkan perbedaan pendapatan antara berbagai kota tersebut. Sebaliknya, itu menyoroti ketidakmampuan untuk berkeliling Dallas dan Houston tanpa kendaraan. Karena Texas sebagian besar dikembangkan setelah mobil mulai umum digunakan. Bahkan kota-kota besarnya pun sangat berorientasi pada mobil. Meskipun Anda bisa bepergian dengan bus, itu bukanlah hal yang mudah dilakukan di wilayah metropolitan negara bagian yang sangat luas. Kereta bawah tanah tidak ada,
dan sistem kereta ringan yang melayani daerah seperti Houston dan Austin tidak terlalu menarik minat banyak penduduk lokal. Kabar baiknya, bensin di Texas biasanya cukup murah berkat negara bagian ini memproduksi banyak bensin secara lokal. Harga rata-rata di SPBU adalah $2,76 per galon dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar $3,18 per galon pada akhir Mei 2025. Kabar buruknya, orang Texas tetap saja menghabiskan banyak bensin, sehingga penghematan di SPBU bisa dengan cepat hilang karena banyaknya waktu yang dihabiskan terjebak macet atau menempuh jarak jauh. Dan lupakan berjalan kaki sebagai alternatif. Di banyak lingkungan kota besar, hampir mustahil untuk bepergian dengan berjalan kaki. Daerah perkotaan dan pinggiran kota sangat berpusat pada mobil, sehingga menyeberang jalan utama saja mungkin memerlukan berjalan puluhan meter hanya untuk menemukan persimpangan yang aman. Bahkan beberapa jalan utama bahkan tidak memiliki trotoar. Belum lagi karena Texas adalah negara bagian terbesar kedua di negara ini, jarak dari satu tempat ke tempat lain seringkali sangat jauh. Jadi orang Texas benar-benar membutuhkan mobil, dan sebaiknya yang bisa menghadapi kondisi cuaca buruk serta jalanan yang kurang bagus di pedalaman untuk berkeliling negara bagian ini. Seperti yang bisa Anda bayangkan, di kota-kota besar di mana satu-satunya pilihan untuk bepergian adalah dengan mobil, lalu lintas di tempat-tempat seperti Houston, Austin, dan Dallas bisa sangat padat. Kemacetan telah menjadi masalah serius, dengan Houston sekarang masuk dalam 10 besar kota di seluruh negeri untuk lalu lintas terpadat selama jam sibuk. Rata-rata waktu perjalanan di Houston adalah 29,8 menit, sedikit di bawah Los Angeles yang 30,1 menit. Sebagai salah satu kota terbesar dan paling macet di negara ini, rata-rata waktu perjalanan di Dallas sedikit lebih baik, tapi tidak banyak, yaitu 27,8 menit. Meskipun pemerintah negara bagian dan kota meyakinkan warga Texas bahwa mereka sedang mengerjakan inisiatif transportasi umum yang hebat, sebagian besar warga Texas ingin melihat buktinya terlebih dahulu sebelum percaya. Dan itu tidak mengubah fakta bahwa lalu lintas saat ini benar-benar mimpi buruk. Semua ini terdengar seperti keadaan yang buruk sejauh ini. Jadi mengapa penduduk tidak melakukan apa-apa? Tentu saja mereka bisa memilih perubahan yang mereka yakini. Banyak orang Texas merasa baik-baik saja dengan situasi saat ini. Dan mereka yang ingin mengubah peraturan dan undang-undang negara bagian melalui suara mereka mungkin akan menghadapi kesulitan karena Texas telah memimpin dalam penerapan undang-undang pengekangan hak pilih. RUU Senat Texas nomor 1 diperkenalkan untuk membuat hidup lebih sulit bagi banyak orang Texas yang ingin memilih. Serangkaian persyaratan diberlakukan bagi mereka yang ingin memilih melalui surat, dan bantuan untuk orang-orang dengan disabilitas atau hambatan bahasa sangat dibatasi, yang menurut beberapa orang ditujukan pada demografi politik tertentu. Sayangnya, RUU tersebut menjadi undang-undang pada tahun 2021. Namun, seorang hakim federal memutuskan sebagian dari undang-undang tersebut ilegal karena melanggar undang-undang hak pilih. Meskipun tentu saja ada banyak keuntungan tinggal di Texas, banyak orang tidak menyadari biaya tersembunyi dan realitas kehidupan di negara bagian tersebut. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di Mappack. Berada di Hawaii mungkin terasa seperti liburan tropis tanpa henti, tetapi kehidupan di sana jauh berbeda dan lebih sulit daripada yang Anda bayangkan. Tahukah Anda bahwa Hawaii sebenarnya memiliki harga rumah tertinggi di negara ini dengan harga rumah median sebesar $834.000? Ya, lebih mahal daripada California. Atau bahwa 8 dari setiap 1.000 penduduknya adalah tunawisma. Ya, juga lebih banyak daripada California. Atau bahwa ini adalah negara bagian terburuk untuk berkendara. Kami yakin Anda tidak membayangkan harus membunyikan klakson dan terjebak macet tanpa henti selama 1 jam hanya untuk sampai ke pantai. Kita akan menyelami lebih dalam dan menemukan mengapa tinggal di Hawaii mungkin bukan mimpi tropis seperti yang Anda bayangkan. Di episode Mappack hari ini, kebenaran tentang hidup di Hawaii yang tidak pernah dibicarakan orang. Selamat datang di Hawaii, negara bagian Aloha. Di sini hangat sepanjang tahun. Ada sinar matahari, pantai yang indah, dan gaya hidup yang santai. Sejujurnya terdengar seperti sepotong surga kecil. Ya, itu kalau penghasilan Anda 2 kali lipat dari yang Anda dapatkan di daratan utama.
Karena itulah yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup di Hawaii. Dibutuhkan rata-rata $150.000 Amerika per tahun untuk hidup nyaman di Kepulauan Hawaii, dibandingkan rata-rata $75.000 Amerika per tahun di daratan utama Amerika Serikat. Tapi Anda tidak mungkin menemukan itu karena kebanyakan orang di Hawaii dibayar rendah. Jadi Anda mungkin perlu 2 pekerjaan seperti kebanyakan penduduk lokal. Dan jika Anda punya anak, Anda harus mempertimbangkan biaya pendidikan swasta karena sekolah-sekolah di Hawaii masih jauh dari harapan. Dan semoga Anda tidak ingin memulai bisnis, karena Hawaii berada di peringkat ke-44 dari 50 negara bagian dalam hal kemudahan memulai bisnis. Lalu jika Anda tidak merasakan kejenuhan hidup di pulau, ada ketegangan yang meningkat antara penduduk lokal dan malihimi, yaitu orang-orang dari luar Hawaii yang pindah secara permanen ke sana, kenaikan biaya perumahan, dan krisis tunawisma. Jadi kenapa Hawaii punya begitu banyak masalah? Mari kita cari tahu. Mari kita mulai dengan salah satu fakta paling dasar tentang negara bagian ini yang berkontribusi pada banyak masalahnya, termasuk kejenuhan hidup di pulau. Hawaii itu kecil. Luas daratannya hanya sedikit lebih dari 6.400 mil persegi atau sekitar 16.500 km persegi, yang menempatkannya di peringkat ke-47 di antara negara bagian AS Serikat, hanya di atas negara bagian kecil seperti Connecticut, Delaware, dan Rhode Island. Perbedaannya adalah jika Anda berada di Connecticut, Delaware, atau Rhode Island, Anda bisa berkendara ke negara bagian tetangga jika ingin melihat atau melakukan sesuatu yang baru. Jika Anda berada di Hawaii untuk mencapai negara bagian terdekat seperti California dan Alaska, Anda memerlukan tiket pesawat dan penerbangan selama 6 jam. Belum lagi jika Anda tinggal di Hawaii, Anda tidak memiliki akses ke seluruh wilayah daratan itu sekaligus. Hawaii memiliki 8 pulau utama, 7 diantaranya berpenghuni dan hanya 6 yang terbuka untuk wisatawan dan penduduk lokal. 2/3 penduduk Hawaii tinggal di Oahu yang memiliki luas daratan total 597 mil persegi atau sekitar 1.500 km persegi. Itu setengah dari luas Taman Nasional Yosemite. Sekarang bayangkan seluruh hidup Anda. Sekolah, pekerjaan, tempat yang bisa dikunjungi, hal-hal yang bisa dilakukan, pemandangan yang bisa dilihat, semuanya terbatas hanya di setengah dari satu taman nasional. Tentu saja ada banyak hal indah di sana, tapi setelah beberapa waktu rasanya seperti, Anda sudah melihat semuanya. Disitulah yang disebut Island Fever mulai terasa. Pusat Konseling Kesehatan di Hawaii menggambarkannya seperti ini. Island Fever atau Rock Fever adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan gelisah, terisolasi, dan bosan yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di pulau. Ini adalah fenomena psikologis nyata yang dapat menyebabkan stres dan berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Dan bukan hanya terapis yang menyadari masalah ini, bahkan malihini yang mencintai negara bagian ini kadang-kadang merasakan demam ini. Seorang wanita yang dikenal sebagai The Honest Local yang pindah ke Hawaii lebih dari 10 tahun lalu menulis tentang pengalamannya. Dia mengatakan bahwa berlibur ke Hawaii adalah satu hal, tetapi jika kamu pindah ke Hawaii, maka kamu akan segera menyadari betapa kecilnya pulau-pulau itu sebenarnya. Selain itu, sebagian besar tempat tutup pada pukul 10 malam, jadi kehidupan malam tidak ada sama sekali. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sama, mengobrol basa-basi yang sama, dan sesekali merasa ingin suasana yang berbeda. Tentu saja kamu selalu bisa pergi ke pulau lain, tapi itu tetap berarti harus naik pesawat. Kamu tidak bisa begitu saja naik mobil atau ferry dari Oahu ke Maui. Sekarang, Island Fever adalah efek samping yang cukup membuat frustrasi, karena Hawaii adalah tempat yang kecil dan terisolasi. Tapi itu bukan satu-satunya. Dan itu membawa kita ke biaya hidup di Hawaii yang sangat tinggi. Menurut PayScale, biaya hidup di Honolulu 85% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ini termasuk harga bahan makanan yang rata-rata 20% lebih tinggi, harga utilitas 71% lebih tinggi, dan harga perumahan 219% lebih tinggi. Sebagai perbandingan, San Francisco yang secara luas dianggap sebagai salah satu tempat termahal di Amerika Serikat hanya memiliki biaya hidup 70% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ketika berbicara tentang harga perumahan, San Francisco tercatat 182% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Itu berarti Honolulu berada di atasnya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang harga perumahan sebentar lagi, karena ada banyak alasan bermasalah di baliknya. Tapi mari kita mulai dengan ukuran Hawaii, keterpencilannya, dan dampaknya terhadap harga bahan makanan serta utilitas. Pemilik rumah di Hawaii mungkin ingin mulai menggunakan lilin lagi, karena rata-rata tagihan listrik rumah tangga pada November 2024 adalah $355 per bulan. Harga yang tinggi sebagian besar disebabkan oleh lokasi Hawaii yang terpisah. Hampir semua listrik dihasilkan dari minyak yang harus dikirim dari luar.
Pengiriman menambah banyak biaya, sehingga rata-rata biaya listrik di Hawaii menjadi 39 sen per kilowatt jam dibandingkan dengan rata-rata biaya di daratan utama yang hanya 17 sen per kilowatt jam. Bukan hanya lebih dari 2 kali lipat rata-rata biaya di daratan utama. Hal ini juga membuat Hawaii menjadi negara bagian termahal untuk listrik di Amerika Serikat. Ceritanya serupa untuk kebutuhan pokok. Meskipun harga makanan di supermarket belakangan ini memberatkan dompet semua orang, makanan di supermarket Hawaii benar-benar mahal. Itu sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa 85 hingga 90% makanan yang dijual di negara bagian ini harus diimpor. Karena Hawaii memiliki iklim tropis, Anda tidak bisa menanam sembarang tanaman di sana, termasuk banyak bahan pokok yang dianggap penting oleh orang Amerika. Jadi meskipun Anda bisa mendapatkan harga bagus untuk hasil pertanian lokal yang tumbuh subur di iklim pulau itu, seperti kacang macadamia, mangga, dan alpukat, semua yang lainnya harus didatangkan dengan kapal kargo. Untuk menambah masalah biaya makanan, ternyata banyak makanan yang tidak tahan dalam perjalanan sejauh 2.500 mil melintasi Samudra Pasifik dengan kelembapan yang tinggi. Yayasan Pertanian Hawaii memperkirakan bahwa sepertiga dari semua makanan impor langsung dibuang begitu dibongkar di pelabuhan Hawaii karena sudah rusak. Jadi para penjual makanan harus mematok harga yang lebih tinggi lagi karena memperkirakan sepertiga dari stok bahan pangan mereka akan rusak. Fakta bahwa Hawaii itu kecil sehingga persaingan antar supermarket relatif sedikit juga tidak terlalu membantu. Toko-toko tidak punya banyak insentif untuk menurunkan harga. Dan karena mereka sudah membayar biaya utilitas serta sewa atau cicilan yang sangat tinggi, tidak jelas seberapa besar keleluasaan yang mereka punya untuk menurunkan harga. Yang membawa kita pada pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi dengan harga properti di Hawaii yang tidak terkendali? Missouri Economic Research and Information Center melakukan sebuah studi tentang harga rumah di seluruh Amerika Serikat dan menemukan bahwa pada tahun 2024, pasar perumahan di California yang harganya sangat tinggi memiliki harga rumah median sekitar $728.000. Sebagai perbandingan, harga rumah median di Hawaii adalah $834.000, menjadikannya negara bagian termahal di Amerika Serikat untuk membeli rumah. Anda bisa sebagian mengaitkan hal ini dengan ukuran Hawaii. Lahan di sana terbatas dan sebagian besar, tepatnya 48%, adalah lahan yang dilindungi. Tapi masih banyak lagi ceritanya. Banyak orang ingin tinggal di Hawaii, terutama orang-orang kaya. Begitu banyak pembeli asing dengan dana besar membeli rumah dan tanah di Hawaii, sehingga secara resmi telah menjadi pasar properti internasional. Faktanya penduduk lokal, yang juga dikenal sebagai Kama Aina, semakin tak mampu bertahan tinggal di negara bagian tempat mereka lahir. Pada bulan Juni 2023, Hawaii Housing Factbook menemukan bahwa pembeli dari luar negara bagian merupakan bagian besar dari penjualan rumah di Hawaii. Mereka menyumbang lebih dari setengah penjualan kondominium di pulau-pulau tetangga. Kepala ekonom Hawaii menemukan bahwa 24% rumah di Hawaii yang terjual antara tahun 2010 dan 2020 dibeli oleh penduduk luar negara bagian dan 4% dibeli oleh warga asing. Oahu sebenarnya memiliki persentase pembeli asing terendah, sebagian karena ukurannya yang relatif besar. Tetapi di pulau-pulau tetangga seperti Maui, Kauai, dan Pulau Hawaii, lebih dari 40% pembelian dilakukan oleh penduduk luar negara bagian. Dan masalahnya, ini bukan hanya orang-orang yang pindah dari negara bagian lain ke Hawaii. Gubernur Josh Green mengumumkan bahwa 52% dari 89.000 properti sewa jangka pendek di Hawaii dimiliki oleh penduduk luar negara bagian yang mendapatkan uang dari properti tersebut. Artinya, pendapatan itu keluar dari negara bagian dan para pemilik rumah bahkan tidak tinggal di sana. Beberapa orang dan kelompok advokasi menunjukkan bahwa Hawaii memiliki banyak hambatan birokrasi yang berkontribusi pada krisis perumahan. Hanya 5% dari lahan yang tersedia untuk segala jenis pembangunan, dan sebagian besar lahan di Oahu diperuntukkan bagi rumah satu keluarga sehingga membatasi jumlah orang yang bisa tinggal di sana. Namun yang lain mengatakan bahwa setiap kali Hawaii mengizinkan lebih banyak perumahan dibangun, permintaan internasional justru tumbuh lebih cepat. Dan seringkali, pembeli internasional bahkan tidak peduli dengan rumah itu sendiri. Mereka hanya menginginkan lahannya dan seringkali merobohkan rumah-rumah yang ada untuk membangun rumah mereka sendiri yang jauh lebih mahal, sehingga menaikkan nilai properti untuk semua orang. Civil Beat Honolulu mengatakan, kutip, "Pembeli dan investor dari luar telah mendorong harga rumah kami naik $700.000 hingga $800.000 di atas harga pasar yang seharusnya berdasarkan upah lokal. Pembeli lokal tidak punya kesempatan." Meskipun itu mungkin terdengar bagus bagi pemilik rumah di Hawaii saat ini jika mereka ingin menjual,
Ini adalah kabar buruk bagi orang-orang yang ingin keluar dari rumah keluarga mereka dan memberi rumah pertama mereka. Memang, itu adalah sesuatu yang kebanyakan anak muda di Amerika Serikat juga hadapi. Tapi di Hawaii, kamu lebih mungkin menemukan unicorn daripada rumah pertama yang terjangkau. Dan bagi pemilik rumah lokal yang tidak ingin menjual, ini adalah kabar buruk karena pajak properti mereka naik setiap tahun dan banyak orang tidak punya uang untuk membayarnya. Kenapa? Karena penduduk lokal Hawaii umumnya dibayar rendah. Dan penduduk lokal keturunan asli Hawaii atau Kanaka, mereka mendapatkan perlakuan paling buruk dari semuanya. Per kuartal kedua tahun 2024, Hawaii menempati peringkat ke-24 di antara negara bagian dalam rata-rata pendapatan tahunan, yaitu sekitar $69.600. Ini sebenarnya menempatkan Hawaii di bawah rata-rata pendapatan nasional, yaitu $73.219. Benar, sebagian besar negara bagian di IAS berada di bawah rata-rata nasional. Dan sementara tempat lain seperti Oklahoma atau Idaho memiliki gaji yang bahkan lebih rendah daripada Hawaii, mereka juga memiliki biaya hidup yang jauh lebih rendah. Sedangkan Hawaii memiliki biaya hidup tertinggi di negara ini. Itu berarti penduduk lokal hampir tidak bisa bertahan hidup dengan upah mereka. Majalah Forbes menemukan bahwa orang Hawaii menghabiskan rata-rata $55.500 untuk pengeluaran tahunan, sehingga mereka memiliki pendapatan disposable terendah dibandingkan penduduk negara bagian lain, yaitu sekitar $9.500 per tahun. Hal ini membuat banyak rumah tangga lokal menjadi rumah tangga ELIS. ELIS adalah singkatan dari Asset Limited, Income Constrained Employed, atau aset terbatas, pendapatan terbatas, bekerja. Itu berarti orang-orang yang berpenghasilan lebih dari tingkat kemiskinan federal, tetapi masih tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar di daerah mereka. Jadi kebanyakan orang di bawah usia 30 tahun. Menurut tingkat kemiskinan federal, hanya 11% orang Hawaii yang berpenghasilan di bawah ambang batas kemiskinan. Tapi lihatlah ambang batas ELIS, yang lebih realistis mencerminkan biaya hidup regional. Dan 44% rumah tangga di Hawaii tidak berpenghasilan cukup untuk benar-benar memenuhi kebutuhan hidup di negara bagian itu. Mungkin itulah sebabnya Hawaii Financial Health Pulse menemukan bahwa 23% orang Hawaii memiliki lebih dari satu pekerjaan. Tapi kenapa gaji di tempat yang begitu mahal justru begitu rendah sih? Nah, pertama-tama ini berkaitan dengan fakta bahwa banyak biaya hidup di Hawaii tidak ada hubungannya dengan upah lokal, tapi lebih berkaitan dengan pembeli rumah asing dan Hawaii yang harus mengimpor hampir semua kebutuhan dari daratan utama. Pada dasarnya, hukum penawaran dan permintaan tidak benar-benar berlaku di Hawaii, tapi ini juga sangat berkaitan dengan industri utama di pulau itu, yaitu pariwisata. Karena inilah masalahnya. Meskipun Mai Tai dan kamar resort bintang 4 Anda mungkin memang sangat mahal, uang itu tidak benar-benar sampai ke pekerja, karena industri pariwisata memang tidak membayar dengan baik. Banyak dari pekerjaan tersebut adalah pekerjaan layanan tingkat awal yang tidak memberikan banyak ruang untuk berkembang. Setidaknya tidak untuk sebagian besar orang yang bekerja di bidang itu. Universitas Negeri Florida menerbitkan sebuah studi di Tourism Management Journal yang mengungkapkan bahwa pekerja di industri pariwisata tidak hanya bergaji rendah, tetapi mereka sebenarnya memiliki pendapatan mingguan terendah dibandingkan segmen tenaga kerja lainnya. Studi tersebut mencakup data upah di Amerika Serikat antara tahun 2006 hingga 2018 dengan meneliti lebih dari selusin industri. Tark Dogrum, asisten profesor di sekolah perhotelan, mengatakan bahwa sementara rata-rata upah mingguan di semua industri adalah $710, ini terjadi pada tahun 2010-an, ketika angka tersebut masih berarti sesuatu. Rata-rata upah mingguan di bidang rekreasi dan perhotelan adalah $311. Itu kurang dari setengah upah keseluruhan. Bukan hanya itu, upah di bidang perhotelan juga tampaknya tidak mampu mengikuti inflasi umum dan kenaikan upah. Dogrum melihat bahwa untuk setiap kenaikan upah $1 di perekonomian, upah di bidang rekreasi dan perhotelan hanya naik 81 sen. Itulah salah satu alasan mengapa banyak orang yang bekerja di bidang rekreasi dan perhotelan di negara bagian lain menganggap pekerjaan mereka sebagai pekerjaan sementara, atau mungkin pekerjaan awal yang dilakukan saat mereka masih muda. Namun di Hawaii, di mana perekonomiannya sangat bergantung pada pariwisata untuk bertahan hidup, seringkali tidak banyak pekerjaan bagus lain yang bisa dipilih orang sebagai alternatif. Departemen Bisnis, Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata Hawaii menemukan bahwa jika dampak langsung, tidak langsung, dan dampak turunan dari industri tersebut dihitung, pariwisata menyumbang 23,6% dari total perekonomian negara bagian. Di pulau-pulau yang sangat bergantung pada pariwisata seperti Maui, industri ini bahkan lebih penting.
Pariwisata menyumbang 37,8% dari perekonomian Maui. Dan departemen yang sama mempelajari upah di sektor pariwisata di negara bagian mereka dan menemukan bahwa apa yang berlaku di wilayah lain di Amerika Serikat juga berlaku di sini. Satu kelompok, yaitu penduduk asli Hawaii, mendapatkan bagian yang paling dirugikan. Rata-rata upah di sektor pariwisata antara tahun 2017 dan 2021 adalah $44.000 Amerika per tahun, puluhan ribu dolar lebih rendah dari rata-rata gaji umum di Hawaii. Namun penduduk asli Hawaii mendapatkan lebih sedikit dari itu, dengan rata-rata pekerja di industri pariwisata hanya menghasilkan sekitar $39.000 atau 12% lebih rendah dari rata-rata upah di sektor pariwisata. Negara bagian ini jelas sangat bergantung pada pariwisata dan memiliki banyak peluang kerja di industri tersebut. Tetapi juga jelas bahwa pariwisata tidak memberikan banyak kesempatan bagi penduduk lokal untuk meningkatkan penghasilan mereka hingga mencapai upah yang layak untuk bertahan hidup. Belum lagi sistem perpajakan di Hawaii benar-benar buruk bagi para pekerja berupah rendah. Ini adalah negara bagian terburuk ketiga di Amerika Serikat dalam hal memajaki keluarga berpenghasilan terendah. 20% penduduk dengan penghasilan terendah dikenakan pajak sebesar 14,1%. Itu jadi makin menjengkelkan ketika kamu tahu bahwa 1% orang terkaya di Hawaii hanya dikenakan pajak sebesar 10,1%. Sistem ini semakin mengurangi penghasilan bersih oleh banyak orang Hawaii, terutama mereka yang paling rentan terhadap kemiskinan sejak awal. Dan itu bukan satu-satunya masalah yang disebabkan oleh pariwisata, seperti yang akan segera kamu lihat. Sekarang kamu mungkin berpikir, oke, jadi kalau pariwisata membayar upah rendah, kenapa lebih banyak orang Hawaii tidak mencoba memulai bisnis mereka sendiri agar mereka punya lebih banyak ruang untuk berkembang? Dan jawabannya adalah karena tidak mudah untuk memulai bisnis di Hawaii. Wallet Hub menempatkan Hawaii di peringkat ke-44 dari 50 negara bagian dalam hal memulai bisnis. Memulai sebuah bisnis di sana membutuhkan biaya yang cukup besar, dan pasar serta basis pelanggan potensialnya hanya berjumlah 1,44 juta orang secara total, berkat geografi dan populasi pulau-pulau yang relatif kecil. Itu berarti orang-orang di Hawaii lebih kesulitan untuk memulai bisnis yang bisa meningkatkan penghasilan mereka. Jika kewirausahaan tidak memungkinkan bagi kebanyakan orang, mungkin mengejar pendidikan yang baik adalah solusi untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Tapi Hawaii berada jauh di bawah rata-rata dalam pendidikan negeri, tepatnya peringkat ke-37 dari 50 negara bagian. Menurut sebuah media lokal yang melaporkan masalah pendidikan di Hawaii, negara bagian ini belum melakukan investasi dalam pembelajaran virtual dan pendidikan digital seperti yang dilakukan negara bagian lain di Amerika Serikat. Hawaii juga secara umum kekurangan metode pendidikan inovatif atau pengajaran alternatif seperti sekolah Montessori. Mungkin itulah sebabnya banyak sekali orang di Hawaii yang menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta. Faktanya, Hawaii dan Washington DC memiliki persentase siswa sekolah swasta tertinggi di negara ini, sama-sama sebesar 17% dari siswa lokal yang bersekolah di sekolah swasta, bukan sekolah negeri. Mengingat rata-rata biaya sekolah swasta di negara bagian ini sekitar $14.800 per tahun, pada tahun 2025 ini menjadi beban finansial bagi keluarga di Hawaii. Dan ini menjadi rintangan lain dalam menciptakan peluang bagi keluarga dari berbagai kelas sosial ekonomi. Tapi setidaknya semua orang bisa menikmati keindahan alam pulau ini, bukan? Hawaii yang menjadi destinasi yang begitu menarik membuat kehidupan lokal menjadi tidak tertahankan selama musim puncak wisata yang biasanya berlangsung dari bulan Desember hingga April. Orang-orang lokal mengatur aktivitas sehari-hari dan urusan mereka berdasarkan jam-jam sibuk untuk menghindari antrean dan kemacetan yang disebabkan oleh lebih dari 10 juta pengunjung tahunan ke pulau ini. Dan pulau-pulau ini begitu kecil sehingga hampir mustahil untuk benar-benar menghindari para wisatawan. Rute Anda menuju tempat kerja, sekolah, bank, supermarket, atau pulang ke rumah kemungkinan besar akan melewati jalan utama yang dipenuhi wisatawan. Faktanya, studi Wallet Hub lainnya menemukan bahwa Hawaii adalah negara bagian terburuk untuk berkendara dari semua 50 negara bagian. Maaf untuk orang-orang New York dan Los Angeles yang mengira mereka sudah memenangkan gelar ini. Hal ini mungkin mengejutkan bagi mereka yang belum pernah tinggal di sana. Tapi itu masuk akal jika Anda memikirkan fakta bahwa panjang jalan yang ada relatif terbatas karena ukuran pulau-pulau yang kecil. Ada juga sedikit transportasi umum, selain beberapa bus umum yang sebagian besar lambat dan sulit digunakan, terutama di luar Oahu. Itu berarti, selain semua mobil sewaan turis yang memenuhi jalan, hampir setiap rumah tangga di Hawaii memiliki setidaknya satu mobil, bahkan lebih, untuk beberapa anggota keluarga agar semua orang bisa pergi bekerja, kuliah, dan sebagainya.
Ini adalah beban keuangan lain yang menambah biaya hidup yang akhirnya membuat jalan utama menjadi macet. Faktanya, survei terbaru menunjukkan bahwa rumah tangga di Hawaii rata-rata memiliki 2 mobil masing-masing. Seperti yang bisa Anda bayangkan, semua faktor ini membuat hubungan antara penduduk lokal dan pengunjung, bahkan pendatang yang sudah beberapa tahun tinggal, menjadi tegang. Sekilas ini masuk akal, karena memang ada semacam hubungan cinta-benci. Di setiap destinasi ada orang-orang yang bergantung pada pariwisata, tetapi juga secara finansial tergeser karenanya. Salah satu pendatang berkata, "Ketahuilah bahwa saat kamu pindah ke sini, kamu harus membawa mental yang kuat, karena sikap cuek dari orang-orang di sini hampir pasti akan kamu alami." Tapi di Hawaii, rasa resentimen itu bahkan lebih dalam daripada sekedar antara penduduk lokal dan pendatang. Dan itu membawa kita kembali pada perbedaan upah antara orang Hawaii asli dan orang Hawaii lainnya. Karena itu bukan satu-satunya kesenjangan yang ada di antara kelompok-kelompok ini. Penduduk asli Hawaii telah dan dalam beberapa hal masih diperlakukan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang paling tidak pantas mendapatkan kehidupan yang layak di tanah kelahiran mereka sendiri. Anda bisa menelusuri awal mula masalah ini hingga tahun 1778 ketika orang Eropa kulit putih yang disebut sebagai Haole dan berlayar di bawah pimpinan Kapten James Cook pertama kali melakukan kontak dengan penduduk asli Hawaii. Kontak tersebut langsung menyebarkan begitu banyak penyakit sehingga penduduk lokal hampir punah, berkurang dari 800.000 menjadi 39.000. Meskipun awalnya sangat mengerikan, Hawaii tetap diakui sebagai kerajaan yang merdeka oleh kekuatan lain untuk beberapa waktu. Namun sepanjang abad ke-19, 5 perusahaan gula Amerika Serikat secara bertahap mengambil alih perekonomian Hawaii, memicu resentimen di kalangan penduduk lokal. Lalu, pada tahun 1893, Marinir Amerika Serikat memutuskan untuk benar-benar mengambil alih Hawaii dan menggulingkan Ratu Liliuokalani beserta seluruh pemerintahannya. 95% orang Hawaii menandatangani petisi menentang aneksasi penuh oleh Amerika Serikat. Dan bersama Ratu Liliuokalani, mereka membawa petisi tersebut hingga ke Kongres Amerika Serikat. Mereka dengan berani mengajukan dan membela keluhan yang sah selama 3 bulan. Pertama dan yang paling utama, bahwa kekuatan asing yang menggulingkan seorang penguasa melanggar hukum internasional. Yang cukup mengejutkan, justru Amerika Serikat setuju dengan penalaran tersebut. Namun seperti yang sering terjadi pada sebagian besar kemenangan kecil dalam politik, kemenangan ini dengan cepat dibatalkan dan dihancurkan. Tahun berikutnya, Perang Spanyol-Amerika pecah dan Amerika Serikat mulai bermimpi membangun pangkalan angkatan laut di tempat strategis di Pasifik. Jadi, Hawaii dianeksasi ke Amerika Serikat pada tahun 1898. Lebih parah lagi, Amerika Serikat melarang praktek keagamaan asli dan juga melarang pengajaran bahasa Hawaii di sekolah-sekolah. Pekerja dari daratan utama, serta pekerja Jepang dan Tiongkok dikirim untuk bekerja di perkebunan di pulau-pulau. Pada saat yang sama, Amerika Serikat memperkuat kendali keuangan atas pulau-pulau tersebut dan mendirikan pangkalan militer. Lelah mendapatkan perlakuan yang cukup buruk sebagai wilayah, para aktivis lokal mengajukan petisi agar Hawaii menjadi negara bagian terakhir yang bergabung dengan Amerika Serikat pada tahun 1959. Sayangnya, hanya sedikit manfaat yang dirasakan oleh penduduk asli, bahkan setelah Hawaii diakui sebagai negara bagian. Dan seperti yang bisa kamu bayangkan, semua sejarah ini membuat hubungan antara penduduk asli Hawaii dan terutama orang kulit putih dari luar pulau dimulai dengan sangat buruk. Hal ini telah menyebabkan ketegangan antara para turis dan pekerja layanan di pulau tersebut. Ada juga kesenjangan besar bagi penduduk asli Hawaii dalam hal upah, kepemilikan rumah, dan kualitas hidup secara umum dibandingkan hampir semua orang lain di pulau itu. Pertama-tama, penduduk asli Hawaii mungkin menjadi yang paling terdampak dan paling tidak senang dengan masuknya para turis ke wilayah mereka. Sebuah laporan mengkonfirmasi bahwa banyak penduduk asli Hawaii merasa pertumbuhan industri pariwisata telah berkontribusi pada penurunan nilai-nilai budaya mereka. Tapi bagaimana bisa begitu? Bukankah industri pariwisata justru melestarikan tradisi Hawaii? Lagi pula, hampir setiap resort memiliki penari yang naik ke atas panggung untuk menarikan hula tradisional dengan rok rumput. Ternyata, rok rumput sebenarnya bukanlah pakaian tradisional di Hawaii. Sebaliknya, rok rumput itu adalah versi kebudayaan asli yang telah dipengaruhi barat dan dipelintir, lebih ditujukan sebagai tontonan untuk turis daripada representasi otentik sejarah atau budaya Hawaii. Sebenarnya rok rumput berawal dari dunia vaudeville. Hal ini juga berlaku untuk banyak hal yang sering diasosiasikan orang barat dengan budaya Hawaii. Kedua,
Sejarah dan kondisi saat ini di Hawaii telah mengikis budaya dan tanah masyarakat asli. Sebagai contoh, situs-situs spiritual lokal seperti Kaho'olawe ditempatkan di bawah yurisdiksi Angkatan Laut Amerika Serikat, yang kemudian memutuskan untuk menggunakannya sebagai tempat latihan pengeboman. Hal ini tentu saja membuat marah masyarakat asli. Dan praktik-praktik sejarah Amerika Serikat sebagian menyebabkan kemiskinan yang dialami penduduk asli saat ini. Pada tahun 1960-an dan 70-an, para petani lokal, banyak diantaranya adalah penduduk asli Hawaii, digusur dan dipindahkan atas nama pembangunan lahan. Ini terjadi di sebuah negara bagian yang pada akhirnya menghadapi masalah besar tunawisma seperti yang dialami Hawaii saat ini. Di negara bagian dengan harga rumah yang melambung tinggi, semakin banyak orang yang mendapati diri mereka tidak punya tempat yang bisa mereka sebut rumah. Pada tahun 2017, Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Amerika Serikat merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa Hawaii adalah negara bagian dengan tingkat tunawisma per kapita tertinggi di Amerika Serikat. Pada tahun 2024, 8 dari setiap 1.000 penduduk tidak memiliki tempat tinggal, setara dengan New York. Dan pada tahun 2016, sebanyak 42% tunawisma di negara bagian tersebut mengidentifikasi diri sebagai orang Hawaii asli atau penduduk Kepulauan Pasifik. Jelas, harga rumah di Hawaii telah mempengaruhi semua orang yang tinggal di sana. Tetapi orang Hawaii asli yang telah kehilangan tanah dan rumah selama beberapa generasi terakhir dan tidak memiliki apapun untuk diwariskan, terkena dampak paling parah. Dan kurangnya kepemilikan rumah serta kemiskinan sayangnya menjadi lingkaran setan. Meskipun orang Hawaii asli bekerja dengan tingkat yang hampir sama dengan penduduk Hawaii lainnya, mereka biasanya bekerja di pekerjaan berpenghasilan rendah, bahkan di luar industri pariwisata. Hal ini mungkin berkaitan dengan fakta bahwa hanya 11,5% orang Hawaii asli yang memiliki gelar perguruan tinggi pada tahun 2017, dibandingkan dengan 22% dari populasi umum negara bagian. Sehingga mereka memiliki lebih sedikit pilihan untuk pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Itulah sebabnya mereka berpenghasilan lebih rendah. Pada tahun 2017, pendapatan median rumah tangga mereka adalah $66.300 dibandingkan dengan $77.800 pendapatan median rumah tangga untuk semua penduduk Hawaii, yang membuat mereka tetap dalam kemiskinan. Di negara bagian dengan biaya hidup tinggi seperti Hawaii, tidak mendapatkan gelar untuk memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi bukan hanya sesuatu yang akan selalu dikeluhkan orang tuamu. Ini adalah masalah eksistensial. Seperti yang dikatakan Profesor Jonathan Okamura di Universitas Hawaii, kamu mungkin berpikir memiliki pekerjaan penuh waktu akan membuatmu terhindar dari tunawisma, tapi kenyataannya tidak demikian. Perjuangan untuk bertahan hidup di Hawaii itu nyata. Tekanan ekonomi yang terus-menerus ini mungkin membantu menjelaskan mengapa penduduk asli Hawaii menghadapi tingkat penyalahgunaan zat dan pemenjaraan yang sangat tinggi. Namun mereka juga menderita angka kematian dan tingkat penyakit yang termasuk terburuk, tidak hanya di negara bagian, tetapi juga di seluruh negeri. Banyak masyarakat adat masih memperjuangkan, baik pemulihan tanah maupun pemulihan dan kompensasi, meskipun hal itu sebenarnya belum benar-benar terjadi. Pada tahun 1993, Amerika Serikat memang meminta maaf kepada penduduk asli Hawaii karena telah menggulingkan ratu mereka 100 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Mereka juga mengakui bahwa orang Hawaii tidak pernah secara sukarela menyerahkan tanah mereka. Dan itu saja untuk saat ini. Itulah sebabnya, meskipun Hawaii adalah salah satu negara bagian paling beragam di Amerika, hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda tidak selalu mudah. Setelah kebakaran dahsyat di Maui pada Agustus 2023 yang menyebabkan kerusakan properti senilai $16 miliar di pulau itu, pejabat dan pemimpin lokal meminta jeda sementara pariwisata ke Hawaii atau setidaknya mengurangi jumlah wisatawan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat membangun kembali dan mencari cara baru untuk melangkah ke masa depan. Namun, meskipun sempat terjadi perlambatan sementara arus masuk ke pulau tersebut, tampaknya kedatangan wisatawan kembali meningkat dan sudah mencapai tingkat sebelum kebakaran pada tahun 2025. Belum lagi, Hawaii juga harus menghadapi masalah mendesak lainnya, yaitu perubahan iklim dan penggunaan lahan yang buruk oleh resor-resor. Hal ini telah menyebabkan negara bagian kehilangan 13 dari 750 mil garis pantai sejauh ini, dan 70% pantai di Hawaii mengalami erosi secara aktif. Jika Hawaii ingin menjadi tempat yang indah dan terjangkau untuk ditinggali, baik bagi wisatawan maupun penduduk lokal, diperlukan pengelolaan industri pariwisata yang lebih baik, perlindungan lingkungan, dan program kepemilikan rumah yang terjangkau bagi warga lokal. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu sangat membantu.
Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di Medpack.